Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 381, ikutlah denganku untuk menemui Tuan Muda Yang. Dengan peningkatan vitalitasnya, kekuatan Yang Xiaotian juga terus meningkat. Yang Xiaotian yang awalnya berada di level ke-9 Kaisar Bela Diri, terus-menerus berhasil naik ke level ke-10. Vitalitas Yang Xiaotian juga mencapai 8.000 li. Melihat efek yang begitu mengagumkan dari air guntur kesengsaraan surgawi di 9 surga, Yang Xiaotian merasakan kegembiraan bercampur kesakitan. Perlu diketahui bahwa setiap tegukan air guntur kesengsaraan 9 surga merupakan harta karun, yang mampu menimbulkan kerusakan serius pada Dewa Kematian Abadi dengan sekali teguk, dan berkurang 1 teguk setiap kali digunakan. Di masa depan, akan sulit bagi Yang Xiaotian untuk menemukan lebih banyak air guntur kesengsaraan 9 surga. Selain berlatih seni naga primordial untuk meningkatkan vitalitasnya, Yang Xiaotian juga menghabiskan waktu setiap hari membolak-balik teknik pedang melangkah langit, teknik pedang surgawi kuno, teknik pedang naga penakluk, dan teknik pedang Mahayana. Setelah sebelumnya menghancurkan 4 sekte besar, ia tidak hanya memperoleh perbendaharaan mereka tetapi juga semua buku panduan bela diri mereka. Akan tetapi, untuk mendalami semua kitab rahasia dan keterampilan surgawiyah dari 4 sekte utama akan memakan waktu yang tidak diketahui, jadi Yang Xiaotian terutama berfokus pada teknik pedang terkuat dari keempat sekte tersebut. Mungkin karena kondensasi 13 hati pedang, Yang Xiaotian merasa sangat mudah memahami teknik seperti teknik pedang melangkah ke langit dan teknik pedang surgawi kuno, hampir memahaminya dalam sekejap. Pada siang hari, selain berlatih ilmu pedang, Yang Xiaotian terutama menghabiskan waktu bersama keluarganya dan kadang-kadang memberikan bimbingan tentang kultivasi mereka. 2 tahun berlalu, baik ayah maupun ibunya telah menerobos ke alam bawaan, melangkah ke alam Raja Bela Diri. Adapun saudara perempuannya, Yang Linger, kemajuannya bahkan lebih mencengangkan. Musim gugur berlalu, dan musim dingin tiba. 1 tahun lagi memasuki musim dingin. Salju menyelimuti semuanya dengan warna putih. Yang Xiaotian berlatih teknik pedang penembus langit, 9 langit petir, teknik pedang Dewa Biru, dan teknik pedang 1000 Buddha sekali lagi di gunung belakang, lalu meninjau kembali semua teknik pedang yang pernah dipraktikkannya sebelumnya. Teknik pedang penguburan surga, teknik pedang naga pengendali, 1000 pedang berjalan di langit, segala macam kekuatan surgawi tertinggi ditampilkan di tangan Yang Xiaotian. Menjelang akhir, Yang Xiaotian bahkan mencampur gerakan semua teknik pedang, 1 serangan dari teknik pedang naga pengendali, dan berikutnya dari 1000 pedang berjalan di langit. Serangan ketiga beralih ke gerakan teknik pedang mengubur surga. Yang Xiaotian tidak terbatas pada bentuk tertentu, ia benar-benar tenggelam dalam dunia ilmu pedang. Setiap teknik pedang yang ia gunakan muncul secara alami seolah-olah ditahbiskan oleh surga, tanpa sedikit pun tanda-tanda kekakuan atau kecanggungan. Melalui latihan berbagai teknik ilmu pedang, Yang Xiaotian memperoleh wawasan baru tentang ilmu pedang. Baru pada malam hari Yang Xiaotian berhenti. Menatap dunia bersalju di hadapannya, kini ada liontin giok di tangan Yang Xiaotian, liontin naga langit yang diberikan Long Qingxuan kepadanya di hutan bulan merah. Kali ini, dia pikir dia akan bisa bertemu Long Qingxuan sekembalinya, tetapi Long Ji dan Long Lan memberitahunya bahwa setelah dia meninggalkan kekaisaran naga surgawi terakhir kali, Long Qingxuan dibawa pergi oleh Santo Pedang 100 bunga dan sekarang mengikuti Santo Pedang untuk berkultivasi. Santo Pedang 100 bunga merupakan salah satu dari 2 Santo Pedang wanita terhebat di benua Dewa Biru saat ini, dan Yang Xiaotian gembira karena Long Qingxuan mampu mengikuti Santo Pedang tersebut dalam berkultivasi. Kakak, saat ini, adik perempuannya, Yang Linger, muncul di belakang Yang Xiaotian dan berkata dengan nada menggoda, memikirkan kakak Qingxuan lagi. Yang Xiaotian menganggukkan kepalanya. Yang Linger tertawa dan berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi ke Gunung 100 Bunga Dewa untuk mencari Suster Qingxuan. Kemudian dia mengedipkan mata, kudengar Sekte 100 Bunga Dewa punya cukup banyak murid laki-laki. Yang Xiaotian menepuk dahinya, dasar bocah nakal. Yang Linger menjulurkan lidahnya, meraih lengan Yang Xiaotian, dan berkata sambil tertawa, ibu memintaku untuk menjemputmu. Dia membuat kue kesukaanmu. Ayo kita kembali dan makan. Yang Xiaotian berkata sambil tersenyum, yang kau tahu hanya makan, kau bahkan menjadi gemuk sejak aku kembali. Saat ini ibunya, Huang Ying, hampir setiap hari membuat berbagai kue kering untuknya dan saudara perempuannya. Kedua saudara itu kembali ke istana sambil mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan. Hanya setengah bulan lagi, tahun baru akan tiba,
dan Yang Xiaotian berencana untuk menghabiskannya bersama keluarganya sebelum menuju ke Kekaisaran 10.000 Dewa untuk berpartisipasi dalam ujian Akademi Dewa Biru. Akademi Dewa Biru mengumpulkan para jenius terbaik dan hebat dari ratusan kerajaan di benua Dewa Biru, dan Yang Xiaotian juga ingin menyaksikan bakat-bakat unggul dari berbagai kerajaan besar di benua Dewa Biru. Setelah mengetahui Yang Xiaotian akan pergi ke Akademi Dewa Azure setelah tahun baru, Yang Linger cemberut dan berkata dia ingin ikut juga. Melihat orang tuanya juga menantikannya dengan penuh harap, Yang Xiaotian berpikir sejenak dan berkata, begitu dia bergabung dengan Akademi Dewa Biru dan semuanya beres, dia akan mengirim Pak Tua Meng kembali untuk menjemput semua orang. Tepat saat Yang Xiaotian sedang mempertimbangkan perjalanan pasca tahun barunya ke Akademi Dewa Azure, Kekaisaran Naga Surgawi kedatangan tamu tak terduga, Dewa Pedang Teratai Hijau sendiri telah tiba. Di samping Dewa Pedang Teratai Hijau, yang mendampinginya adalah Liu Xingyu, leluhur tua dari Sekte Dewa Penembus Surga dari Kekaisaran Sumber Buddha. Kembalinya Dewa Pedang Teratai Hijau segera menyebar ke seluruh Kekaisaran Naga Surgawi, menggemparkannya secara signifikan, karena Dewa Pedang Teratai Hijau merupakan satu-satunya pembangkit tenaga Dewa Pedang yang pernah dimiliki Kekaisaran Naga Surgawi, kejayaan dan kebanggaan mutlak Kekaisaran tersebut. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, Yang Xiaotian menyuruh para ahli dari Green Lotus Tavern bertindak sebagai penegak hukum untuk menyerang 4 sekte besar, menyebabkan Green Lotus Tavern kehilangan lebih dari 100 ahli tingkat tinggi. Kali ini, Master Tavern Li Hong telah mengundang Dewa Pedang Green Lotus untuk kembali mengambil alih Green Lotus Tavern. Meskipun kedai teratai hijau didirikan oleh Li Dong, dia adalah murid langsung Dewa Pedang Teratai Hijau, dan Dewa Pedang Teratai Hijau sepertinya tidak akan bisa menerima penghinaan ini. Mungkinkah Dewa Pedang Teratai Hijau berencana untuk terlibat dalam pertempuran besar dengan Yang Surgawi? Antara Dewa Pedang Teratai Hijau dan Dewa dari Demon Ape Ridge, siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah? Tampaknya bahkan leluhur lama dari Sekte Dewa Penembus Surga telah datang kali ini. Para tokoh penting dari berbagai faksi dalam Kekaisaran Naga Surgawi berspekulasi. Sementara itu, di dalam aula besar Green Lotus Tavern, Liu Xingyu terguncang sampai ke inti, menatap tajam ke arah Li Hong, apa yang kau katakan? Yang Xiaotian. Melihat reaksi Liu Xingyu, Li Hong, Dewa Pedang Teratai Hijau, dan yang lainnya merasa bingung. Ya, itu Yang Xiaotian. Li Hong berkata, entah bagaimana Yang Xiaotian telah menjinakkan kera iblis dari Demon Ape Ridge. Dengan kekuatan kera iblis, dia telah membunuh orang-orang tak berdosa, memaksa para ahli Green Lotus Tavern kita untuk bertindak sebagai penegak hukumnya untuk menyerang 4 sekte besar. Dia menyebabkan Green Lotus Tavern kami kehilangan lebih dari 100 ahli tingkat atas yang ditempatkan di berbagai lokasi. Kami mohon kepada Dewa Pedang dan Master Surgawi dari Sekte Surgawi Penembus Surga untuk mengambil alih kedai teratai hijau kami. Mendengar Li Hong berbicara tentang pembunuhan tak berperi kemanusiaan Yang Xiaotian, Liu Xingyu menjadi marah, tiba-tiba menghantamkan telapak tangannya ke bawah dan menghancurkan meja, berani sekali. Lancang sekali. Perlu diketahui bahwa Yang Xiaotian sekarang adalah pemimpin sekte baru dari Sekte Dewa Penembus Surga. Li Hong benar-benar berani menuduh pemimpin sekte mereka melakukan pembunuhan yang tidak beralasan. Apakah dia mencari kematian? Kemarahan Liu Xingyu yang tiba-tiba mengejutkan Li Hong, Li Dong, dan yang lainnya. Li Hong gemetar dan bingung, tidak mengerti mengapa Liu Xingyu tiba-tiba menjadi sangat marah. Bahkan Dewa Pedang Teratai Hijau pun sangat terkejut, dia adalah murid nominal dari Guru Surgawi Hong Feng. Sementara Liu Xingyu adalah leluhur tua terkuat dari Sekte Surgawi Penembus Surga di benua Dewa Biru, mereka dapat dianggap sebagai teman lama. Dewa Pedang Teratai Hijau jarang melihat Liu Xingyu begitu marah. Saudara Liu, mengapa kau? Dewa Pedang Teratai Hijau tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Liu Xingyu menahan amarahnya dan berkata kepada Dewa Pedang Teratai Hijau, King Xuan, ada beberapa hal yang tidak bisa aku ceritakan kepadamu saat ini. Tanpa perintah Yang Xiaotian, dia tidak berani mengungkapkan identitas Yang Xiaotian. Dia menoleh ke arah Li Hong dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, siapapun yang berani tidak menghormati Tuan Muda yang berarti tidak menghormati Sekte Surgawi Penembus Surga milikku. Kematian tanpa ampun. Kematian tanpa ampun. Li Hong, Li Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Dewa Pedang Teratai Hijau bahkan lebih tercengang. King Xuan, kau dan aku akan pergi menemui Tuan Muda yang sekarang juga, kata Liu Xingyu kepada Dewa Pedang Teratai Hijau. Sekarang, Dewa Pedang Teratai Hijau melirik ke langit, menyadari bahwa hari sudah larut malam.
Sekarang, Liu Xingyu menegaskan dengan tegas. Bab 382 Liu Xingyu bertemu dengan hierarki sekte. Dewa Pedang Teratai Hijau melihat bahwa Liu Xingyu tampak serius dan menjadi semakin penasaran. Dia mengangguk, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu untuk menemui Yang Xiao Tian sekarang." Setelah berkata demikian, dia dan Liu Xingyu bangkit berdiri. Dewa Pedang Teratai Hijau memerintahkan Li Dong, Li Hong, dan yang lainnya untuk menunggu di kedai teratai hijau untuk menerima pesannya. Di bawah pengawalan penuh hormat dari Li Dong, Li Hong, dan yang lainnya, Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu membubung ke angkasa, lenyap dari pandangan orang banyak dalam sekejap mata. Li Hong menyaksikan Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu pergi dan entah mengapa, mendapat firasat buruk. Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu berubah menjadi dua cahaya pedang, membelah lapisan malam, dengan cepat mendekati Sekte Naga Sejati. Dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya tiba di gerbang gunung Sekte Naga Sejati. Murid-murid Sekte Dewa Naga Sejati yang berpatroli tidak mengenali Dewa Pedang Teratai Hijau. Saat mereka tiba, mereka tiba-tiba merasa khawatir. Ketika menyadari bahwa orang di hadapan mereka tak lain adalah Dewa Pedang Teratai Hijau, para pengikut Sekte Naga Sejati terkejut dan pucat, bergegas membungkuk hormat sebelum bergegas melapor pada Master Sekte Hunan. Mendengar kedatangan Dewa Pedang Teratai Hijau, Hunan pun sangat terkejut. Ia pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk melapor kepada leluhur Li Zengqing dan Naga Tiran, sebelum ia sendiri memimpin sekelompok tetua untuk menyambut Dewa Pedang Teratai Hijau dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Hunan merasa gelisah dalam hatinya. Dia juga mendengar kabar tentang Dewa Pedang Teratai Hijau yang datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari kedai Teratai Hijau, dan dia bertanya-tanya apakah Dewa Pedang datang di tengah malam untuk ini. Mendengar kedatangan Dewa Pedang Teratai Hijau, Li Zengqing dan Naga Tiran pun bergegas keluar dari gua mereka untuk menemui Dewa Pedang Teratai Hijau. Dewa Pedang Teratai Hijau memperkenalkan identitas Liu Xingyu kepada Li Zengqing dan Hunan. Ketika Li Zengqing dan Hunan mendengar bahwa orang di hadapan mereka adalah Master Sekte Dewa Penembus Langit Liu Xingyu, mereka sama-sama terkejut dan bergegas bertukar salam. Melihat kegelisahan Li Zengqing dan Hunan, Liu Xingyu berkata, "Kami datang tidak punya niat buruk, kami hanya ingin bertemu Tuan Muda Yang." Mendengar ini, ketegangan Li Zengqing dan Hunan mereda. Jadi, mereka segera memimpin Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu menuju puncak penembus surga. Setibanya di puncak penetrasi surga, wajah Liu Xingyu menjadi tegang. Dia berkata kepada Li Zengqing, "Saudara Li, sekarang sudah larut malam, jangan ganggu Tuan Muda Yang sekarang. Bagaimana kalau kita tunggu di sini malam ini dan pergi menemui Tuan Muda Yang saat hari mulai terang besok?" Li Zengqing dan Naga Tiran tercengang. Menunggu sampai besok. Liu Xingyu dan Dewa Pedang Teratai Hijau akan menunggu di sini semalaman. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah suara melayang keluar dari dalam puncak penembus surga, "Masuklah." Itu suara Yang Xiao Tian. Mendengar suara Yang Xiao Tian, Liu Xingyu terguncang dan segera membungkuk sambil berkata, "Ya." Melihat sikap Liu Xingyu yang amat penuh hormat, Li Zengqing, Sang Naga Tiran, dan yang lainnya tercengang, bahkan Dewa Pedang Teratai Hijau pun kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Liu Xingyu. Dengan demikian, Liu Xingyu dan Dewa Pedang Teratai Hijau memasuki puncak penembus surga. Ketika Li Zengqing dan Naga Tiran juga ingin mengikuti, Liu Xingyu menghentikan mereka, menyatakan bahwa dia tidak ingin orang lain hadir ketika dia bertemu Yang Xiao Tian. Mendengar ini, Li Zengqing dan Naga Tiran hanya bisa menunggu di luar. Melihat hal itu, Dewa Pedang Teratai Hijau semakin bingung. Liu Xingyu dan Dewa Pedang Teratai Hijau memasuki puncak penetrasi surga dan berjalan ke dalam istana. Begitu mereka memasuki istana, mereka melihat seorang pemuda bertubuh tinggi berdiri di aula besar. Mata pemuda itu bersinar seperti bintang, dan hanya dengan berdiri di sana, dia memancarkan kehadiran yang luar biasa, dia tidak lain adalah Yang Xiao Tian. Begitu Liu Xingyu melihat Yang Xiao Tian, dia terkejut, cepat-cepat melangkah maju dan berlutut di hadapan Yang Xiao Tian, sambil berkata dengan gembira, Liu Xingyu memberi hormat kepada pemimpin sekte, semoga pemimpin sekte hidup selamanya. Liu Xingyu memberi hormat kepada hierarki sekte. Berkah yang tak terhingga untuk hierarki sekte. Dewa Pedang Teratai Hijau memandang Liu Xingyu yang tengah berlutut di tanah dan terkejut saat mengalihkan pandangannya kepada pemuda di hadapannya. Itu Yang Xiao Tian. Dia dari sekte Dewa Penembus Surga. Saudara Liu, benarkah dia? Dewa Pedang Teratai Hijau masih tidak dapat mempercayainya. Liu Xingyu mengangguk serius kepada Dewa Pedang Teratai Hijau.
Setelah mendapat konfirmasi dari Liu Xingyu, Dewa Pedang Teratai Hijau menarik napas dalam-dalam, menatap pemuda di hadapannya, melangkah maju dengan bersemangat, dan membungkuk, Teratai Hijau telah menemui pemimpin sekte. Sebagai murid terdaftar dari Master Surgawi Hong Feng, dia tentu saja merupakan murid dari Sekte Surgawi Penembus Surga, dan dia memegang kedudukan tinggi dalam sekte tersebut. Yang Xiaotian berkata kepada Liu Xingyu, penjaga Liu, tidak perlu formalitas seperti itu. Kemudian dia membiarkan Liu Xingyu berdiri, datang ke depan Dewa Pedang Teratai Hijau, dan secara pribadi membantunya berdiri, kakak senior, tidak perlu formalitas seperti itu. Mendengar Yang Xiaotian memanggilnya sebagai kakak senior, Dewa Pedang Teratai Hijau masih tidak bisa menahan kegembiraannya. Melihat Yang Xiaotian di depannya, dia berkata dengan penuh emosi, bagus, bagus. Jabatan guru akhirnya memiliki penerus. Ini adalah keberuntungan bagi kehadiran penembus surga kita dan bagi benua pedang segudang. Bertahun-tahun yang lalu, di puncak Wangtian Akademi Pemakaman Surgawi, pertarungan Yang Xiaotian dengan Wei Zongyuan, memamerkan dua eliksir surgawi mereka, meninggalkan kesan abadi pada teratai hijau yang tidak akan pernah dilupakannya. Dia tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian akan menjadi pemimpin sekte baru dari sekte surgawi penembus surga miliknya. Hal ini membuat Dewa Pedang Teratai Hijau luar biasa gembira. Selanjutnya, Yang Xiaotian, Liu Xingyu, dan Dewa Pedang Teratai Hijau membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sekte surgawi penembus surga. Dewa Pedang Teratai Hijau berkata dengan hormat kepada Yang Xiaotian, Yang Mulia, sekte Dewa Penembus Surga masih membutuhkanmu untuk kembali dan mengendalikan situasi. Master Surgawi Hong Feng telah meninggalkan sekte Surgawi Penembus Surga selama bertahun-tahun, dan arus bawah yang besar dalam sekte besar itu kini bergolak tak karuan, ada kebutuhan mendesak bagi hierark baru Yang Xiaotian untuk kembali. Mengenai urusan sekte Dewa Penembus Langit, Liu Xingyu pernah membicarakannya dengan Yang Xiaotian sebelumnya. Yang Xiaotian merenung dan kemudian berkata, mari kita tunggu beberapa tahun lagi. Kekuasaannya masih lemah dan dia takut tidak akan mampu memegang kekuasaan. Oleh karena itu, Yang Xiaotian berencana untuk menunggu beberapa tahun lagi hingga kekuatannya meningkat sebelum ia mengambil alih sekte surgawi penembus surga di benua pedang segudang. Setidaknya, dia harus menjadi kaisar agung dan mengumpulkan 14 untaian takdir surgawi yang terkuat sebelum mengambil alih sekte surgawi penembus surga. Saat itu, dia mungkin hampir tidak akan bisa dihormati. Mengetahui keputusan Yang Xiaotian, baik Dewa Pedang Teratai Hijau maupun Liu Xingyu tidak berani bersikeras lebih jauh. Setelah itu, Yang Xiaotian menanyakan keberadaan guru surgawi Hong Feng. Sambil menggelengkan kepalanya, Dewa Pedang Teratai Hijau berkata, sudah bertahun-tahun aku tidak bertemu guruku. Di luar puncak penembus langit, Li Zengqing dan Naga Tiran melihat Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu memasuki puncak penembus langit dan tidak keluar dalam waktu lama, tidak ada tanda-tanda aktivitas. Mereka pun tak kuasa menahan rasa heran dan ragu. Tepat saat mereka berdua tengah berspekulasi tentang apa yang tengah dibahas Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu dengan Yang Xiaotian di tengah malam, mereka melihat dua sosok terbang keluar dari dalam puncak penembus langit, itu memang Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu. Melihat Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu keluar, Li Zengqing dan rekannya bergegas maju untuk menemui mereka. Melihat Li Zengqing datang, Dewa Pedang Teratai Hijau tersenyum padanya dan berkata, adik Li, mulai sekarang, Sekte Naga Sejati dan Kedai Teratai Hijau harus menjadi lebih dekat. Mendengar ini, Li Zengqing sangat gembira dan tercengang, yakinlah, Dewa Teratai Hijau, Sekte Naga Sejati pasti akan memenuhi harapanmu. Setelah itu, Dewa Pedang Teratai Hijau dan Li Zengqing saling berbasa-basi, lalu bersama Liu Xingyu, mereka terbang ke langit dan meninggalkan Sekte Dewa Naga Sejati. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing, Dewa Pedang Teratai Hijau mengumumkan bahwa sejak saat itu, Sekte Naga Sejati adalah sekutu paling tulus dari Kedai Teratai Hijau. Saat berita itu tersebar, Kekaisaran Naga Surgawi dihebohkan dengan kegembiraan. Dewa Pedang Teratai Hijau telah kembali, bukankah seharusnya dia yang mengambil alih Kedai Teratai Hijau? Bagaimana mereka bisa berakhir menjadi sekutu? Kudengar Dewa Pedang Teratai Hijau pergi menemui Dewa yang secara pribadi tadi malam, dan apapun yang mereka bicarakan, itu menjadikan Sekte Dewa Naga Sejati dan Kedai Teratai Hijau bersekutu. Tak lama kemudian, tersiar kabar lain, Li Hong dicopot dari jabatannya sebagai kepala kedai Green Lotus Tavern, dan selanjutnya kedai Green Lotus akan dikelola oleh Li Dong lagi. Bab 383, tempat ini agak menyeramkan. Petik 2. Meskipun Li Hong dilucuti dari jabatannya sebagai kepala Green Lotus Tavern dan Li Dong mengambil alih,
yang mengejutkan banyak orang, orang-orang tidak terlalu memikirkannya. Setelah Dewa Pedang Teratai Hijau dan Liu Xingyu pergi, puncak penetrasi surga kembali tenang seperti biasanya. Yang Xiaotian, seperti biasa, menghabiskan hari-harinya berlatih berbagai teknik ilmu pedang di gunung belakang dan malam-malamnya menelan air guntur kesengsaraan surgawi dan berkultivasi dengan cairan esensi kehidupan. Sebelum dia menyadarinya, tahun baru telah tiba. Puncak penetrasi surga sangatlah ramai. Semua leluhur lama dari puncak Sekte Naga Sejati, tetua tertinggi, dan tetua datang untuk memberikan kunjungan tahun baru kepada Yang Xiaotian, bahkan Li Zengqing dan Naga Tiran pun muncul. Mungkin hanya Yang Xiaotian yang bisa meminta muridnya membuat seluruh tetua sekte mengunjunginya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Tahun ini, Yang Xiaotian telah menyiapkan paket hadiah super untuk Xiao Jin, Luo Qing, Wu Qi, dan yang lainnya, dengan memberikan masing-masing dari mereka sebuah cincin luar angkasa. Di dalam setiap cincin, terdapat batu roh, ramuan, buku panduan bela diri, dan banyak harta langka. Tentu saja, ada juga lollipop. Amplop merah yang disiapkan Yang Xiaotian untuk saudara perempuan dan orang tuanya tentu saja lebih besar. Yang Linger, sambil memegang cincin luar angkasa supernya, begitu gembira hingga wajahnya berseri-seri karena kegembiraan, lalu dia cemberut dan berkata dia ingin berbagi dua bagian. Hadiah tahun baru Huang Ying untuk kedua bersaudara itu adalah pakaian buatan tangan, mengetahui bahwa Yang Xiaotian suka mengenakan jubah biru muda, ia memilih bahan biru muda. Dan bagi Yang Linger, gaunnya berwarna kuning muda. Keduanya dalam warna favorit mereka. Terima kasih, Ibu, kata Yang Xiaotian sambil menghangatkan diri sambil mengenakan pakaian yang dibuat oleh ibunya. Huang Ying tersenyum dan berkata, saat kau menikah dengan King Xuan, gadis itu, aku akan membuatkanmu satu set pakaian pengantin. Yang Xiaotian sejenak kehilangan kata-kata. Dia tahu ibunya sangat menyukai King Xuan dan sudah menganggapnya sebagai calon menantunya. Pada malam tahun baru, itu adalah momen favorit Yang Xiaotian sepanjang tahun. Keluarga itu duduk bersama, dengan gembira menikmati makan malam reuni mereka. Tidak ada makanan lezat pegunungan atau binatang buas, seluruh meja dipenuhi dengan hidangan yang dibuat oleh orang tuanya. Yang Chao mengeluarkan sebotol anggur dan berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, saya sendiri yang membuatnya. Saya membuat 100 botol anggur, cobalah. Ayahmu menyeduh ini khusus untukmu. Dia membaca banyak buku kuno dan menyeduhnya sesuai dengan metode kuno, kata Huang Ying sambil tersenyum. Terima kasih, Ayah, kata Yang Xiaotian sambil tersenyum. Kemudian dia menyesapnya, dan merasa sangat lembut. Dia mengangguk dan tersenyum pada Yang Chao, enak sekali. Yang Chao balas tersenyum. Aku juga mau minum, kata Yang Linger tiba-tiba. Apa yang dilakukan gadis muda sepertimu minum alkohol? Kata Huang Ying, tidak terlalu senang. Ibu, biarkan aku minum sedikit saja, sedikit sekali, pintanya. Dia merayakan tahun baru dengan sangat gembira bersama keluarganya. Pada hari ketujuh tahun baru, Yang Xiaotian berangkat bersama kera iblis dan yang lainnya, menuju Akademi Dewa Biru. Namun, sebelum menuju ke Akademi Dewa Azure, Yang Xiaotian berencana memasuki makam pedang kematian untuk melihat apakah dia dapat menemukan pedang malam abadi. Jika dia bisa menemukan pedang malam abadi, itu akan lebih baik. Jika tidak, maka dia akan mencari pedang bayangan surgawi begitu dia berada di Akademi Dewa Azure. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan yang lainnya tiba di makam pedang kematian. Makam pedang kematian memiliki beberapa kemiripan dengan tanah pemakaman abadi, karena sekilas, semuanya adalah kuburan, kecuali bahwa makam pedang kematian hampir secara eksklusif berisi pedang. Hanya sebagian kecil yang merupakan praktisi tingkat tinggi dari jalur jahat dan iblis, sedangkan tanah pemakaman abadi dipenuhi dengan orang-orang. Melihat makam pedang kematian di hadapan mereka, kera iblis, kilin api es, dan yang lainnya merasakan sensasi berdenyut yang tidak nyaman di hati mereka. Makam pedang kematian bahkan lebih menyeramkan dan mengerikan daripada makam pemakaman abadi. Karena semua yang masuk ke makam pedang kematian hilang, dan tidak ada seorang pun yang keluar hidup-hidup. Petik 2. Bahkan para penguasa alam roh surgawi akan menemui nasib yang sama saat memasukinya, seperti batu yang tenggelam ke laut, mereka akan lenyap tanpa jejak. Oleh karena itu, bahkan bagi si kera iblis dengan kehadirannya yang menakutkan dan luar biasa, menghadapi makam pedang kematian membuat hatinya bergetar. Kera tua, Bing tua, kalian berdua tunggu aku di luar. Aku akan masuk sendiri,
Yang Xiaotian berpikir sejenak lalu berkata kepada kera iblis dan yang lainnya. Tuan muda, kami, si kera iblis ingin mengatakan bahwa ia akan menemani Yang Xiaotian masuk. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, dengan Master Ding di sisiku, aku tidak akan berada dalam bahaya. Dalam 10 hari, aku akan keluar. Mengetahui betapa kuatnya Guru Ding, kera iblis dan yang lainnya tidak bersikeras lagi dan menunggu di luar makam untuk Yang Xiaotian. Jadi, hanya Yang Xiaotian yang terbang dan memasuki makam pedang kematian. Tanah pemakaman abadi diselimuti aura kematian, tetapi di atas makam pedang kematian, yang melayang bukanlah aura kematian, melainkan gas hijau pucat. Gas dingin dan dingin ini membuat bulu kuduk meremang. Hati-hati, kata Guru Ding, tempat ini agak menyeramkan. Mendengar Guru Ding menyebut tempat itu menyeramkan, ekspresi Yang Xiaotian menjadi serius. Untuk mencegah kecelakaan, Yang Xiaotian memanggil api surgawi 1000 Buddha. 1000 sosok Buddha melingkari tubuh Yang Xiaotian. Di bawah penerangan api Buddha, gas hijau pucat menjadi jauh lebih ringan. Namun, yang terjadi hanya kilatan cahaya, api surgawi 1000 Buddha tidak dapat membakar habis gas hijau pucat itu. Melihat ini, Yang Xiaotian menjadi lebih berhati-hati. Dia melangkah dengan hati-hati, dan di saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan 13 hati pedangnya, mulai merasakan kehadiran pedang malam abadi. Semakin banyak hati pedang yang dikumpulkannya, semakin kuat pula kekuatan hati pedang itu, dan jika pedang malam abadi benar-benar ada di dalam makam pedang kematian, dia pasti bisa merasakannya. Justru karena alasan inilah Yang Xiaotian memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki makam pedang kematian. Suatu hari berlalu, langit menjadi gelap. Makam pedang kematian diliputi oleh angin menderu yang semakin kencang, mirip dengan angin dari dunia bawah yang mengerikan. Angin kencang itu begitu dahsyat sehingga membuat orang tidak bisa membuka mata dan bahkan Yang Xiaotian pun kesulitan untuk maju. Yang Xiaotian hanya bisa menghabiskan malam di ruang bawah tanah pemakaman pedang, menunggu cahaya keesokan harinya sebelum melanjutkan pencariannya terhadap pedang malam abadi. Hari-hari berlalu seperti ini. Dalam kurun waktu beberapa hari, Yang Xiaotian memang menemukan banyak pedang bagus, bahkan pedang surgawi, tetapi jejak pedang malam abadi belum terlihat. Saat Yang Xiaotian menjelajah lebih dalam, angin menderu semakin kencang dan gas hijau pucat di langit tinggi berubah menjadi lebih padat. Awalnya, gas ini berwarna hijau pucat, tetapi saat ia menyelam lebih dalam, warnanya berubah menjadi hijau tua, begitu gelapnya hingga hampir hitam. Yang Xiaotian memiliki jiwa yang kuat, tetapi di bawah naungan gas ini, dia benar-benar mengalami ilusi, seolah-olah dia telah tiba di dunia bawah yang mengerikan. Bangun! Tiba-tiba, Guru Ding berteriak. Lautan jiwa di dalam Yang Xiaotian yang telah memasuki ilusi meledak, membangunkannya. Begitu terjaga, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Jika bukan karena kehadiran Guru Ding, ia khawatir dirinya akan terperangkap dalam ilusi mengerikan itu selamanya. Yang Xiaotian mulai mengerti mengapa para guru yang memasuki makam itu telah menghilang. Pada saat itu, Guru Ding memancarkan semburan cahaya, menyelimuti Yang Xiaotian dan melindunginya dari efek ilusi. Yang Xiaotian terus maju. Pada hari kelima memasuki makam, akhirnya, dia merasakan kekuatan pedang yang dahsyat. Yang Xiaotian sangat gembira, kekuatan pedang yang begitu dahsyat hanya bisa dimiliki oleh pedang surgawi. Hanya pedang surgawi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ia segera mengikuti arah datangnya sensasi itu dan tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah gundukan kuburan yang luas. Kekuatan pedang yang dahsyat terpancar dari dalam gundukan ini. Namun, setelah mencari-cari, dia tidak menemukan jalan masuk ke gundukan itu. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian menggunakan keterampilan jiwa terikat kehidupan dari roh bela diri naga hitam, penyembunyian ruang, untuk melewati gundukan itu dan memasuki bagian dalamnya. Bab 384, Dewa Neter yang tak terkalahkan. Di dalam makam itu, sebuah peti mati kuno diletakkan. Kekuatan pedang yang dahsyat terpancar dari dalam peti mati. Xiaotian maju ke depan peti mati, mendorongnya dengan kedua tangan, dan tutup peti mati yang berat itu terbuka perlahan bagaikan gunung yang digeser. Ketika tutupnya terbuka sepenuhnya, Xiaotian melihat ke dalam dan melihat seorang pemuda dengan sikap yang luar biasa berbaring di sana, mengenakan jubah seorang kaisar, memancarkan aura bangsawan. Bahkan setelah bertahun-tahun meninggal, dia masih mengundang rasa kagum. Di samping pemuda itu, sebuah pedang yang benar-benar gelap diletakkan, dari bilah hingga sarungnya, hingga gagangnya, benar-benar gelap. Kegelapan ini tidak seperti kegelapan biasa, yang sama sekali tidak memiliki cahaya,
kegelapan pedang ini membawa kekuatan yang dingin. Kegelapan ini adalah jenis yang paling parah. Itu adalah pedang malam abadi. Menatap pedang malam abadi di hadapannya, Xiao Tian merasakan gelombang kegembiraan, mengulurkan tangan untuk menggenggamnya, berniat untuk mengangkatnya. Namun betapa terkejutnya dia, pedang malam abadi tidak bergerak sedikit pun. Xiao Tian menyalurkan yuan sejatinya dengan sekuat tenaga, tubuhnya meledak dengan cahaya yang cemerlang, tetapi tetap tidak dapat mengangkatnya, yang membuatnya bingung. Dia melihat ke arah pemuda itu. Kalau tidak salah, pemuda ini pastilah Kaisar Surgawi Malam Abadi. Jelaslah, pedang malam abadi ingin tinggal selamanya di sisi Kaisar Surgawi Malam Abadi. Melihat ini, Xiao Tian berkata, tenang saja, jika kau mengikutiku, aku akan memperlakukanmu sama baiknya dengan Kaisar Surgawi Malam Abadi. Dengan kata-kata ini, kekuatan 13 hati pedangnya melonjak dan menyelimuti pedang malam abadi. Di bawah pengaruh kekuatan 13 hati pedang, pedang malam abadi yang tadinya diam dan tidak terpengaruh, meledak dengan cahaya gelap yang kuat. Seluruh makam ditelan oleh cahaya gelap. Segala sesuatu dalam makam kehilangan cahayanya. Satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh cahaya gelap itu adalah 13 hati pedang milik Xiao Tian. Xiao Tian mengulurkan tangan untuk meraih dan sekali lagi mencoba mengangkat pedang malam abadi. Kali ini, pedang malam abadi tidak memberikan perlawanan, dan Xiao Tian dengan mudah mengambilnya. Saat menatap pedang malam abadi, Xiao Tian semakin menyukainya semakin dia memperhatikannya. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Surgawi Malam Abadi, yang memegang pedang malam abadi, dapat menerjang radius 10.000 mil ke dalam malam abadi dengan satu tebasan. Setiap orang, setiap makhluk, semuanya akan diselimuti oleh malam abadi, dan bahkan api abnormal harus padam di bawah tabirnya. Kekuatan pedang malam abadi terbukti nyata. Segera, Xiao Tian mulai menyempurnakan pedang malam abadi. Di bawah dorongan kekuatan 13 hati pedang, dia dengan cepat menyempurnakan pedang malam abadi. Dia menyimpan pedang malam abadi dan kemudian menemukan buku panduan ilmu pedang di dalam peti mati, teknik pedang malam abadi. Setelah melihatnya sekilas dan menyimpannya dengan hati-hati, dia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Surgawi Malam Abadi. Kemudian, dia menutup kembali peti mati dan meninggalkan makam. Tepat saat Xiao Tian muncul dari makam dan hendak meninggalkan makam pedang kematian, tiba-tiba, sebuah suara misterius dari bagian terdalam makam bergema. Suara ini, yang menembus segalanya, berupaya untuk menembus bagian terdalam jiwa Xiao Tian ketika tiba-tiba seberkas cahaya dari kaldron medisin bersinar, menyelimuti Xiao Tian, dan berhasil menyegel suara itu. Apa ini? Xiao Tian bertanya dengan heran. Itu adalah suara yang mengendalikan pikiran. Kata Guru Ding, suara yang mengendalikan jiwa. Begitu dikendalikan oleh suara ini, seseorang akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri, lebih merepotkan daripada ilusi yang Anda alami sebelumnya. Kemudian dia berkata dengan nada serius, orang yang mengeluarkan suara pengendali pikiran ini sangat kuat. Bahkan roh surgawi pun kesulitan untuk menolaknya. Bahkan roh surgawi pun kesulitan untuk melawan. Melihat ekspresi serius Guru Ding, Xiao Tian bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan Dewa Kematian Abadi? Sulit untuk dikatakan. Guru Ding merenung. Xiao Tian terkejut. Di bagian terdalam makam pedang kematian, ada entitas yang kehadirannya begitu mengerikan. Siapa orang ini? Semua ahli yang pernah memasuki makam pedang kematian sebelumnya telah hilang. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan orang ini? Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Tanya Guru Ding. Yang Xiao Tian merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, lebih baik tidak ikut campur dalam urusan yang lebih dari yang diperlukan. Meskipun dia masih memiliki cukup banyak air petir kesengsaraan surgawi, dia perlu menyimpannya untuk menumbuhkan vitalitasnya dan menghadapi Dewa Kematian Abadi. Jadi, Yang Xiao Tian buru-buru terbang keluar dari makam pedang. Suara itu mengikutinya bagaikan belatung penggali tulang, tanpa henti mencoba menggali lebih dalam ke jiwa Xiao Tian. Namun, dengan perisai cahaya Guru Ding sebagai pertahanan, Xiao Tian berhasil keluar dari makam pedang dengan selamat dan tanpa insiden. Kera iblis dan beberapa yang lain, yang telah menunggu dengan cemas di luar makam pedang, sangat gembira melihat Xiao Tian muncul dan mendekatinya dengan penuh semangat. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Tanya si kera iblis. Aku baik-baik saja, jawab Yang Xiao Tian sambil menggelengkan kepala dan tersenyum. Aku menemukan apa yang kita cari, ayo kita tinggalkan tempat ini. Makam pedang kematian terlalu menyeramkan, akan lebih bijaksana untuk pergi lebih awal. Setelah itu,
dia memimpin si kera iblis dan yang lainnya menerobos langit dan pergi. Setelah berada cukup jauh, Yang Xiaotian mulai menceritakan kepada teman-temannya tentang kejadian yang dialaminya di makam pedang kematian selama beberapa hari terakhir. Saat Xiaotian menyebutkan bahwa ada entitas yang mengerikan di dalam makam pedang, yang tidak lebih lemah dari dewa kematian abadi, kera iblis dan yang lainnya terkejut. Mungkinkah itu dewa dunia bawah yang tak terkalahkan? Leluhur iblis surga pemusnahan bertanya dengan khawatir. Di masa lalu, penguasa dewa biru memiliki dua musuh besar, yang satu adalah dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, dan yang satu lagi adalah dewa kematian yang abadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dewa dunia bawah yang tak terkalahkan merupakan musuh yang paling tangguh dari dewa biru langit. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan dapat mengendalikan semua jiwa yin dan hantu yin di dunia, kekuasaannya atas mereka begitu luas sehingga mereka tak terhitung banyaknya dan tidak dapat dihancurkan. Dewa dunia bawah yang tak terkalahkan bahkan dapat menahan diri untuk tidak bertindak secara pribadi, hanya miliaran jiwa yin dan hantu yin di bawah komandonya sudah cukup untuk memusnahkan semua yang ada di dunia. Itu seharusnya bukan dewa dunia bawah yang tak terkalahkan. Kilin Api Es menyatakan keraguannya. Saat itu, penguasa dewa biru memenggal kepalanya dan menyegel kepala dan tubuhnya di tempat yang berbeda. Sisanya pun tak percaya, kalau bukan dewa dunia bawah yang tak terkalahkan, siapa lagi? Yang Xiaotian merasa sangat berat hati. Tak peduli apakah orang itu adalah dewa dunia bawah yang tak terkalahkan atau bukan, itu bukanlah kabar baik, sepertinya semua ahli yang memasuki makam pedang kematian kemungkinan besar telah dibunuh oleh mereka. Orang ini jelas bukan sosok yang saleh, jika mereka muncul, dikhawatirkan benua dewa biru akan terjerumus ke dalam kekacauan berdarah lainnya. Dia masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun dia sudah jauh lebih kuat dari rekan-rekannya, dia masih terlalu lemah dibandingkan dengan para master alam roh surgawi. Pesawat luar angkasa Abisal melakukan perjalanan melalui lapisan luar angkasa, menuju Akademi Dewa Azure. Di dalam ruang tertutup di dalam pesawat ruang angkasa itu, Yang Xiaotian berlatih teknik pedang malam abadi pada siang hari dan pada malam hari, ia menelan air guntur kesengsaraan surgawi dan cairan esensi kehidupan untuk berkultivasi. Akhirnya, setelah mencapai kekaisaran Dewa Segudang, vitalitasnya menembus hingga jarak 10.000 mil. Tentu saja, kekuatannya telah menembus hingga puncak lapisan ke-10 Kaisar Bela Diri, dan dia dapat menerobos ke ranah yang mulia bela diri kapan saja. Kaisar bela diri umumnya memiliki rentang hidup selama 200 tahun, tetapi setelah mereka menerobos ke alam yang mulia bela diri, rentang hidup mereka akan meningkat secara signifikan, umumnya mencapai 500 tahun. Bila vitalitas mereka kuat, beberapa martial venerable bahkan dapat mencapai rentang hidup 600, 700 tahun, batas rentang hidup martial venerable adalah 1000 tahun, meskipun mencapai 1000 tahun hampir mustahil bagi sebagian besar martial venerable. Kendati demikian, saat memasuki kekaisaran Dewa Segudang, Yang Xiaotian tidak terburu-buru menuju Akademi Dewa Biru, sebaliknya, ia mencari tempat di mana ia pertama kali bisa menerobos ke ranah martial venerable. Lagi pula, dia harus mencapai alam martial venerable untuk bisa ikut ujian di Azure God Academy. Bab 385. Setelah menemukan puncak tak berpenghuni, Yang Xiaotian meminta kera iblis dan beberapa orang lainnya untuk melindunginya sementara dia menelan pil emas ungu 3 asal tingkat surgawi dan mulai menyerang alam martial venerable. Dengan setiap peredaran seni naga primordial, esensi naga mengalir tanpa henti melalui tubuh Yang Xiaotian. Kekuatan naga sejati berkumpul di sekujur tubuhnya, membentuk banyak naga esensi sejati. Akhirnya, penghalang naga terbentuk. Beberapa hari berlalu. Tubuh Yang Xiaotian bergema dengan suara berderak samar. Seperti es yang mencair dan bumi yang terlahir kembali, kekuatan kehidupan di dalam dirinya tumbuh semakin kuat. Kera iblis dan kawanannya berdiri berjaga di luar ketika tiba-tiba mata mereka terbuka, semua menatap dengan takjub ke arah Yang Xiaotian. Energi naga surgawi 9 warna yang luar biasa membumbung tinggi ke angkasa, dan kekuatan naga yang besar mendominasi langit dan bumi, memberikan tekanan tak berwujud yang bahkan dirasakan oleh kera iblis. Ini adalah tekanan yang berasal dari jiwa. Dan tekanan terus meningkat. Ini berlangsung selama sehari penuh. Energi naga surgawi 9 warna dan kekuatan naga secara bertahap menghilang. Baru pada saat itulah tekanan jiwa pada kera iblis dan kawanannya lenyap. Setelah beberapa saat, Yang Xiaotian membuka matanya. Setelah berhari-hari berkultivasi dengan keras, dia akhirnya berhasil menerobos ke alam martial venerable.
Dia merasakan yuan sejati yang padat di dalam tubuhnya, terobosan ini telah meningkatkan yuan sejatinya beberapa kali lipat, dan kekuatan hidupnya telah mengalami peningkatan yang mencengangkan, umur panjangnya mencapai 1000 tahun, batas umur marsial venerable. Penguasa Dewa Biru juga telah mencapai umur 1000 tahun saat menerobos ke level ini. Darah kinya yang sangat banyak itulah yang menyebabkan umur panjangnya mencapai 1000 tahun. Setelah berhasil menembus jarak ki darah sejauh ribuan mil, terobosannya ke marsial venerable memberinya umur panjang selama 1000 tahun. Setelah terobosan ke marsial venerable, tubuh fisiknya, dari dalam keluar, mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam hal kekuatan atau pertahanan, ia telah mencapai peningkatan kualitatif. Yang Xiaotian merasakan titik akupuntur dalam tubuhnya. Tubuh manusia memiliki 1296 titik akupuntur yang tersembunyi di kedalaman terdalamnya, biasanya sulit dirasakan, dan hanya setelah menerobos ke alam mulia bela diri, seseorang dapat merasakan titik akupuntur ini. Di bawah persepsi yang Xiaotian, titik-titik akupuntur ini tampak seperti bintang-bintang kecil yang tersebar di tiap sudut tubuh, beresonansi samar dengan bintang-bintang di langit. Akan tetapi, titik-titik akupuntur tersebut saat ini redup dan tak bernyawa, bagaikan bintang tanpa vitalitas, mereka hanya akan bersinar dan penuh dengan kehidupan setelah dibuka dan diresapi dengan yuan sejati. Semakin banyak titik akupuntur yang dibuka maka semakin kuat pula fisiknya dan semakin besar pula vitalitasnya. Jika seseorang membuka keseluruhan 1296 titik akupuntur, tubuhnya bahkan dapat mencapai keabadian, yang berarti bahwa bahkan saat mati, tubuhnya tidak akan membusuk. Akan tetapi, membuka semua titik akupuntur sangatlah sulit, bahkan lebih sulit daripada saat seorang kaisar bela diri memadatkan darah ki myriad miles. Lupakan semua titik akupuntur, hanya berhasil membuka 365 titik akupuntur untuk mencapai sirkulasi agung saja sudah cukup langka. Di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di benua Dewa Biru, mereka yang telah mencapai jumlah titik akupuntur sebanyak itu semuanya adalah para jenius yang luar biasa di antara para jenius. Beberapa individu yang sangat berbakat, setelah menerobos ke marsial venerable, menggunakan yuan sejati dan darah ki mereka yang sebelumnya padat untuk membuka hingga 12 titik akupuntur, mencapai sirkulasi minor. Beberapa orang jenius bahkan dapat membuka 24 titik akupuntur sekaligus, mencapai 2 kali lipat jumlah sirkulasi minor. Tentu saja, ini sangat langka. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa aku buka sekaligus. Yang Xiaotian merenung dalam hati. Dengan darah yuan sejati dan kinya yang sekarang luar biasa padat, jika dia mulai membuka titik akupunturnya sekarang, niscaya jumlahnya akan lebih dari 24. Mungkin 5 kali sirkulasi minor, atau bahkan 6 kali, 7 kali sirkulasi minor. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membuka titik akupunturnya saat ini. Dia telah membaca catatan yang ditinggalkan oleh gurunya, guru surgawi Hong Feng, yang menyebutkan bahwa jika seseorang dapat membuka 10 kali jumlah titik akupuntur dalam sirkulasi minor sekaligus, itu akan memicu kekuatan langit dan bumi untuk melembutkan tubuh, yang akan sangat penting untuk kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, dia menunggu yuan sejati dan darah kinya menjadi lebih dalam sebelum mencoba membuka titik akupuntur. Jika dia berhasil membuka 385 titik akupuntur sekaligus, mencapai angka sirkulasi besar, maka nektar surgawi akan turun, dan setelah memasuki tubuhnya, tubuh fisiknya akan dikultivasikan hingga ke tingkat yang menantang surga. Pada saat itu, dia bahkan dapat melampaui tubuh abadi. Yang Xiaotian berdiri, lalu meneruskan perjalanannya bersama kera iblis dan yang lainnya. Karena mereka tidak terburu-buru untuk bepergian, setiap kali melewati suatu kota, mereka sesekali akan beristirahat sejenak dan masuk ke bar untuk minum. Akan tetapi, setelah mencicipi anggur yang diseduh ayahnya, Yang Chao, semua anggur lainnya tampak kurang nikmat. Kekaisaran Dewa Segudang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai kekaisaran pertama di benua Dewa Biru, sangat makmur dan kuat, dengan sekte dan keluarga yang tak terhitung banyaknya. Di Kekaisaran Naga Surgawi, pembangkit tenaga alam mulia adalah pemandangan langka di jalanan, tetapi sejak memasuki Kekaisaran Dewa Segudang, pembangkit tenaga alam mulia tidak sedikit. Bahkan beberapa binatang mistis kuno yang jarang terlihat pun ternyata tidak jarang ditemukan. Banyak keluarga besar yang menjinakkan binatang mitos kuno ini sebagai tunggangan mereka. Kekaisaran Dewa Segudang ini benar-benar hutan yang kuat, bahkan si kera iblis pun tak dapat menahan diri untuk berkomentar setelah memasuki Kekaisaran Dewa Segudang. Kilin Api Es mengangguk dan berkata, ada yang mengatakan bahwa 9/10 roh surgawi benua Dewa Biru berasal dari Kekaisaran Dewa Segudang.
Meskipun agak berlebihan jika dikatakan bahwa 9/10 dari pusat kekuatan roh surgawi di benua Dewa Biru berasal dari Kekaisaran 10.000 dewa, namun hal itu tetap saja mencerminkan kekuatan Kekaisaran 10.000 dewa. Sekte Langkah Langit mungkin merupakan sekte terkuat di Kekaisaran Naga Surgawi, tetapi hampir semua sekte tertinggi di Kekaisaran 10.000 dewa dapat dengan mudah menghancurkan Sekte Langkah Langit. Akademi Dewa Azure tidak berlokasi di ibu kota Kekaisaran Dewa Segudang, tetapi di negara kerajaan yang tidak jauh dari ibu kota Kekaisaran. Daripada mengatakan bahwa akademi itu dibangun di wilayah kerajaan, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa seluruh wilayah kerajaan adalah Akademi Dewa Azure. Karena sifat unik dari Azure God Academy, alun-alunnya mengumpulkan individu-individu kuat dari seluruh benua Dewa Azure setiap saat. Saat Yang Xiaotian tiba di Akademi Dewa Azure, hari sudah gelap, tetapi alun-alun di depan akademi masih ramai dengan lalu lintas dan orang-orang penting dari berbagai sekte dan keluarga datang silih berganti. Di alun-alun, banyak tokoh terkemuka tengah mendiskusikan bakat-bakat yang baru-baru ini menonjol selama penilaian Akademi Dewa Azure. Yan Long dari keluarga Yan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Dewa Azure beberapa hari yang lalu. Coba tebak apa hasilnya? Apakah Yan Long yang memiliki tulang tertinggi dan garis keturunan naga emas? Ya, itu dia. Kudengar dia memburu 10.000 binatang buas di alam rahasia selama penilaian. Apa? 10.000 binatang. Semua orang berseru kaget. Menurut peraturan Akademi Dewa Azure, seseorang akan lulus penilaian jika ia telah membunuh cukup banyak binatang ganas di alam rahasia hingga jumlahnya menjadi 1.000 di alam bela diri mulia dalam satu hari. Binatang ganas pada umumnya lebih kuat daripada ras manusia di alam yang sama, dan mampu memburu 100 binatang ganas di alam yang sama dalam satu hari cukup sulit bagi makhluk alam mulia bela diri, apalagi 1.000. Namun, Yan Long membunuh 10.000 orang. Itu sungguh menakjubkan. Saya juga mendengar bahwa setelah lulus penilaian, dia berhasil membuka 32 titik akupuntur sekaligus. Kata seorang tokoh kuat sekte dengan penuh semangat. Mendengar bahwa Yan Long mampu membuka 28 titik akupuntur sekaligus, semua orang kembali tercengang. Mampu membuka 2 kali lipat titik akupuntur sirkulasi minor, yaitu 24, sudah cukup luar biasa, tetapi Yan Long berhasil membuka 32. Diketahui bahwa membuka titik akupuntur menjadi semakin sulit semakin jauh seseorang melangkah, jumlah yuan sejati dan darah Qi yang dibutuhkan untuk setiap titik tambahan sangatlah besar. Yang Xiaotian, yang mendengar perbincangan orang banyak, teringat pada murid dari keluarga Yan yang ditemuinya saat memasuki Laut Jiwa untuk memburu burung rok iblis Laut Dalam, murid itu bernama Yan Long. Saat itu, hanya karena dia melirik orang lain sekilas, orang itu berkata dia akan mencungkil matanya. Bab 386, Putra Keluarga Fan. Yan Long, anak itu lagi. Ice Flame Kilin juga teringat Yan Long yang pernah ditemuinya di Laut Jiwa sebelumnya, dan dia menyimpan memori mendalam tentang keinginan Yan Long untuk mencungkil mata Yang Xiaotian. Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa itu adalah anak itu, raut wajah Ice Flame Kilin berubah masam. Ular piton petir biru juga mendengus, membunuh 10.000 binatang buas bukanlah apa-apa. Jika Tuan Muda ikut serta dalam penilaian, dia bisa dengan mudah membunuh 20.000. Tepat saat ular piton petir biru selesai berbicara, sebuah suara kesal menyela, membunuh 20.000. Sungguh sekumpulan katak dalam sumur, dari mana datangnya orang-orang bodoh ini? Apakah kalian pikir kalian membunuh binatang buas alam kaisar? Yang Xiaotian dan yang lainnya menoleh dan melihat beberapa murid keluarga Yan mendekat, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian dan Azure Thunder Python. Mereka adalah bawahan Yan Long, murid-murid keluarga Yan. Setelah sampai di Yang Xiaotian dan rombongannya, Yan Jun menatap Xiaotian dan berkata, "Nak, ini bawahanmu." Berani-beraninya dia berbicara kasar tentang tuan muda kita. Suruh dia memotong lengannya sendiri, atau kau dan para pelayanmu tidak akan selamat malam ini. Para ahli dari berbagai kekaisaran segera mundur, takut dikaitkan dengan Yang Xiaotian dan kelompoknya. Kerumunan orang memandang Yang Xiaotian dan rekan-rekannya dengan rasa kasihan. Keluarga Yan adalah kekuatan besar di benua Dewa Biru, kekuatan yang sangat besar di Kekaisaran Dewa Segudang. Siapa yang berani mengkritik keluarga Yan di sana? Siapapun yang berani mengkritik keluarga Yan akan menderita, dengan pelanggaran kecil yang mengakibatkan pemotongan anggota tubuh dan pelanggaran serius mengakibatkan kematian langsung. Dalam kasus yang lebih parah, seluruh keluarga akan dieksekusi. Itulah nasib orang-orang yang menyinggung keluarga Yan. Oleh karena itu,
Jika menyangkut raksasa seperti keluarga Yan, para ahli dari kerajaan besar biasanya menahan lidah mereka. Ketika Yang Xiaotian mendengar Yan Jun memerintahkan ular piton petir biru untuk memotong lengannya, dia berkata dengan dingin, "Enyahlah. Atau mati." Mendengar Yang Xiaotian benar-benar memberitahu Yan Jun dan murid-murid keluarga Yan lainnya untuk enyahlah atau mati, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, Yan Jun meledak dengan niat membunuh setelah mendengar ini. "Nak, kau mencari kematian. Apakah kau sadar bahwa kau mencari kematian? Aku tidak perlu tahu siapa kau, aku akan menghancurkanmu sekarang juga. Aku akan menghancurkanmu dan para pelayanmu sampai mati." Dengan itu, dia hendak mengambil tindakan. Berhenti. Tepat pada saat itu, sekelompok penegak Akademi Dewa Azure tiba-tiba datang. "Apa yang kalian lakukan?" Yan Jun melihat bahwa mereka adalah para penegak dari Akademi Dewa Azure dan alisnya berkerut, tetapi akhirnya dia menghentikan agresinya. Pelayan Liu Yunhui dari Akademi Dewa Biru mendatangi murid-murid keluarga Yan dan menegur, Akademi Dewa Biru memiliki peraturan. Tidak seorang pun diizinkan membuat masalah di lingkungan akademi. Yan Jun, jangan berpikir bahwa aku tidak akan menangkapmu hanya karena kau murid keluarga Yan. Liu Yunhui, jangan membesar-besarkan masalah kecil. Mata mana di antara kalian yang melihatku bertindak? Yan Jun membalas tanpa mengubah ekspresinya, lalu menatap Yang Xiaotian, "Nak, anggaplah dirimu beruntung, tetapi akan ada hari-hari lain di depan, dan kita akan segera bertemu lagi." Setelah berbicara, dia memimpin murid-murid keluarga Yan pergi. Si kera iblis memperhatikan kepergian murid-murid keluarga Yan, matanya dipenuhi dengan cahaya haus darah. Liu Yunhui melirik Yang Xiaotian dan kelompoknya, lalu pergi bersama tim penegakan Akademi Dewa Azure. Setelah Liu Yunhui pergi, para ahli dari berbagai kekaisaran mengamati Yang Xiaotian dan kelompoknya dengan saksama, sambil berbisik-bisik di antara mereka. Pemuda ini berasal dari kekaisaran yang mana? Tidak peduli dari kekaisaran mana dia berasal, menyinggung keluarga Yan berarti kematian. Seorang leluhur tua menggelengkan kepalanya. Akan tetapi, orang banyak tidak terlalu memperhatikan Yang Xiaotian, pemuda yang gegabah ini, dan dengan cepat mengganti pokok bahasan. Hari ini, putra Fan dari keluarga Fan juga mendaftar untuk penilaian Akademi Dewa Azure. Aku ingin tahu berapa banyak binatang ganas yang bisa dia bunuh. Apa? Putra Fan juga datang. Mendengar itu, orang banyak menjadi gempar, semuanya terkejut. Keluarga Fan adalah klan utama Kekaisaran Brahma Agung, raksasa di benua Dewa Biru seperti keluarga Yan. Klan super dengan warisan sejuta tahun seperti keluarga Fan memiliki pengikut yang tak terhitung banyaknya seperti ikan yang menyeberangi sungai, tak terhitung banyaknya di antara mereka adalah para jenius. Namun, hanya ada satu orang yang disebut Putra Kipas. Orang dapat membayangkan betapa sulitnya menjadi Putra Fan. Setiap generasi, Putra Fan dari keluarga Fan sungguh memukau. Putra Fan dari keluarga Fan. Gumam Yang Xiaotian. Sebelum datang ke sini, kakak laki-lakinya, Dewa Pedang Teratai Hijau, telah menyebutkan beberapa bakat paling cemerlang yang muncul di benua Dewa Biru dalam 10 tahun terakhir. Di antara mereka, ia menyebutkan Putra Fan dari keluarga Fan. "Kalian tunggu aku di sini, aku akan mendaftar dan berpartisipasi dalam penilaian," kata Yang Xiaotian kepada kera iblis dan Menfang. Kelompok itu menanggapi dengan hormat. Setelah itu, Yang Xiaotian pergi ke area pendaftaran. Kepala pelayan Wang Wang dari Akademi Dewa Biru, setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin mendaftar untuk penilaian, tidak dapat menahan rasa terkejutnya, "Apakah Anda seorang marsial venerable?" Dia jelas tidak percaya bahwa Yang Xiaotian bisa menjadi seorang marsial venerable, lagi pula, Yang Xiaotian terlihat terlalu muda, baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Jika seseorang mencapai martial venerable pada usia 14 atau 15 tahun, itu tentu akan mengejutkan. Perlu diketahui, Putra Fan dari keluarga Fan yang mendaftar beberapa jam sebelumnya sudah berusia 17 tahun. Meski begitu, berhasil mencapai martial venerable di usia 17 tahun masih menakjubkan. Yang Xiaotian segera mengoperasikan Yuan sejatinya, dan tiba-tiba, aura yang kuat dilepaskan. Meskipun Yang Xiaotian berusaha sekuat tenaga menekan Yuan sejatinya, hanya melepaskan 1/20-nya, aura kuat itu tetap membuat Wang Wang dan para ahli di sekitarnya tercengang. Seorang martial venerable. Pemuda ini sebenarnya adalah seorang martial venerable. Berapa umurnya? 14. Seorang martial venerable berusia 14 tahun jarang di dunia, tetapi kultivasi yang cepat tidak selalu berarti dia memiliki bakat yang baik.
Dia mungkin mengandalkan menelan eliksir dan harta berharga untuk meningkatkan kekuatannya secepat ini, orang lain berspekulasi. Orang-orang di sekitar berdiskusi satu sama lain. Setelah memastikan bahwa Yang Xiaotian adalah seorang martial venerable, Wang Wang memberinya token penilaian, mencetak nama Yang Xiaotian di atasnya, dan kemudian menjelaskan aturan penilaian kepadanya sebelum membuka gerbang ke alam rahasia untuk penilaian. Yang Xiaotian melesat memasuki gerbang alam rahasia. Tidak jauh dari sana, Yan Jun, seorang murid keluarga Yan yang belum berjalan jauh, menyaksikan Yang Xiaotian memasuki alam rahasia dengan ekspresi dingin. Aku tidak menyangka anak ini menjadi seorang martial venerable. Menjadi seorang martial venerable tidaklah hebat. Auranya sekarang jauh lebih rendah daripada tuan muda kita. Yuan sejati tuan muda kita jauh lebih dalam daripada miliknya, kata murid lain dari keluarga Yan. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam penilaian, dia mungkin tidak dapat lulus. Yan Jun mengangguk, mari kita selesaikan masalah dengan anak ini saat dia keluar dari alam rahasia. Kelompok itu pergi. Setelah memasuki alam rahasia, Yang Xiaotian tiba di hutan purba. Melihat ke sekeliling, hutan purba itu tak berbatas, dengan raungan binatang ganas yang terus-menerus terdengar, dan aura yang kuat memenuhi berbagai bagian hutan. Aturan penilaian Akademi Dewa Azure sederhana saja, dalam sehari, jika seseorang dapat memburu 1000 binatang ganas alam mulia bela diri, mereka akan lulus penilaian. Binatang buas ganas di sini memiliki garis keturunan yang kuat, meskipun yang terlemah berada di level pertama Martial Venerable. Bahkan Martial Venerable level 1 pun dapat dengan mudah membantai para ahli ras manusia yang berada di level kedua Martial Venerable Realm. Oleh karena itu, tidaklah mudah untuk memburu seekor binatang ganas di sini, apalagi 1000 dalam satu hari, dapat dikatakan sangat sulit. Tiba-tiba, disertai suara gemuruh, Raja Harimau Hitam yang besar menerkam ke arah Yang Xiaotian. Raja Harimau ini secara mengesankan berada pada tingkat ketiga alam mulia bela diri. Bab 387, Jantung Pedang ke-14. Saat Raja Harimau yang kuat menerjangnya, Yang Xiaotian bahkan tidak menoleh ke arahnya. Sambil memegang pedang malam abadi di tangannya, dia mengayunkannya ke depan, dan seketika, seberkas cahaya pedang malam abadi menyala dan menghilang. Kolom darah menyembur keluar dan kepala Raja Harimau yang menerkam ke arahnya telah berguling ke tanah. Sekalipun Yang Xiaotian belum membuka satu titik akupuntur pun, dengan yuan sejati yang luar biasa kental dari 2 inti emas eliksir surgawinya, dia dapat dengan mudah membantai binatang ganas tingkat keempat, kelima, dan bahkan keenam dari Martial Venerable. Saat kepala Raja Harimau menyentuh tanah, seberkas cahaya memasuki token penilaiannya. Di dalam batas spasial token penilaiannya, kini ada bola cahaya tambahan. Selama dia memburu hingga mencapai jumlah 1000 binatang ganas, token penilaiannya akan berisi 1000 bola cahaya dan dia akan lulus penilaian. Yang Xiaotian terus maju, tidak repot-repot menyembunyikan kehadirannya saat dia berjalan santai. Meskipun ada binatang ganas di alam rahasia pada tingkat ke-10 alam mulia, dengan kekuatan tempur dan pertahanannya saat ini, dia bahkan tidak takut pada mereka yang berada di tingkat ke-10 alam mulia. Tidak lama kemudian, dia bertemu dengan binatang ganas lainnya. Yang ini, sedikit lebih lemah dari Raja Harimau yang baru saja dihadapinya, hanya berada di alam mulia tingkat kedua, namun Yang Xiaotian juga mengalahkannya hanya dengan satu tebasan pedang. Dia tidak menggunakan teknik pedang penembus langit, ataupun teknik pedang 9 langit petir, ataupun teknik pedang Dewa Biru, melainkan menghunus teknik pedang malam abadi. Dalam perjalanannya beberapa hari ini, dia telah menguasai sepenuhnya teknik pedang malam abadi, dan dia tinggal selangkah lagi untuk memahami sepenuhnya dao pedang malam abadi. Setelah selesai, dia akan mampu memadatkan jantung pedang ke-14. Oleh karena itu, Yang Xiaotian bermaksud menggunakan binatang ganas ini untuk menyempurnakan teknik pedang malam abadinya. Untuk memahami pedang malam abadi secara menyeluruh. Untuk memadatkan hati pedang ke-14 dalam alam rahasia ini. Dengan ayunan, malam abadi dipanggil. Di bawah pedang Yang Xiaotian, ruang di sekitarnya langsung jatuh ke dalam kegelapan abadi, dan pedang Qi meledak dari dalam malam, menembus lapisan ruang. Seekor binatang buas yang berada 4 tingkat di alam mulia, beberapa mil jauhnya, terlempar. Saat benda itu menyentuh tanah, hidupnya telah berakhir. Luka pedang terlihat jelas di dahi binatang itu. Saat kematiannya, matanya terbuka lebar karena terkejut dan kaget. Namun, pertarungan satu lawan satu seperti itu membosankan dan tidak menyempurnakan teknik pedang malam abadi miliknya. Karena itu, Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya untuk mencari kawanan binatang buas.
Ia mencari kelompok yang sangat besar, setidaknya beberapa ratus orang. Murid-murid lainnya berusaha menghindari kawanan binatang buas saat masuk, tetapi Yang Xiaotian bertujuan untuk menemukan mereka. Melalui kegigihan dan pembantaian puluhan binatang ganas, Yang Xiaotian akhirnya menemukan kawanan binatang buas yang besar. Kawanan ini berisi 3 hingga 400 binatang ganas, semuanya serigala bulan perak. Dikenal karena serangan kuat dan gerakan cepat, binatang ganas pemburu kawanan ini ditakuti oleh para prajurit yang biasanya menghindar. Yang terlemah dalam kawanan serigala bulan perak berada pada tingkat kelima alam mulia, tetapi Yang Xiaotian sangat gembira dengan perburuan itu dan terjun langsung ke tengah kawanan. Seketika, hujan darah pun turun. Dengan kekuatan penuh pedang malam abadi, cahaya hitamnya melonjak seperti lautan, menyelimuti semua serigala bulan perak. Di balik kegelapan malam, mereka tidak dapat melihat tangan mereka sendiri, namun Yang Xiaotian dapat merasakan dengan jelas lokasi dari masing-masing serigala bulan perak, bahkan dapat melihat dengan jelas setiap serangan yang mereka lakukan. Dalam malam abadi ini, dia adalah dominator tertinggi. Dan kehadirannya, seolah menghilang dalam kegelapan abadi, tidak dapat dirasakan sama sekali oleh serigala bulan perak. Begitu dahsyatnya kekuatan pedang malam abadi. Kegelapan mendominasi. Tanpa jejak di kehampaan, pedang menghancurkan sungai dan gunung. Dengan ayunan, cahaya muncul. Yang Xiaotian menikmati pertunjukan teknik pedang malam abadi, ki pedangnya terus-menerus bersinar dalam malam. Setiap kali serangan dilakukan, serigala bulan perak pun terbunuh. Tangisan mereka yang menyakitkan naik turun terus-menerus. Yang Xiaotian mengulangi proses itu berkali-kali. Dengan setiap pengulangan, ia memperoleh wawasan baru tentang pedang malam abadi. Seluruh keberadaan Yang Xiaotian menyatu dengan aura pedang malam abadi, menjadi satu dengan langit dan bumi. Sementara Yang Xiaotian sedang membantai kawanan serigala bulan perak, di bagian lain dari alam rahasia, putra Fan dari keluarga Fan, Fan Wuyan, juga sedang membantai satu demi satu binatang buas. Dia mengayunkan pedang kipas, dan setiap kali diayunkan, ki pedangnya melonjak bagai lautan, menerbangkan satu demi satu binatang buas. Di dalam dirinya, cahaya pedang yang menakjubkan bersinar tanpa henti. Ada 9 hati pedang, dan ada 9 hati pedang Dewa Iblis. Hati pedang Dewa Iblis juga merupakan salah satu hati pedang terkuat di surga dan bumi. Menempa 9 hati pedang adalah perwujudan Dewa Pedang, yang tak tertandingi sepanjang masa. Banyak jenius ilmu pedang menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa mampu menempanya. Namun kini, di dalam Fan Wuyan, jantung pedang ke-10 mulai berkedip-kedip dengan cahaya lagi. Ya, itu adalah hati pedang Dewa Iblis yang ke-10. Kali ini, Fan Wuyan memasuki alam rahasia untuk memanfaatkan kekuatan binatang buas guna mengasah dao pedangnya dan menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10. Kali ini, aku pasti akan menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10, Fan Wuyan menyatakan dengan tekad di matanya. Jika dia berhasil menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10, dia pasti akan mengguncang para petinggi Akademi Dewa Azure dan membuat semua penjuru tercengang. Jika dia dapat menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10, dia bahkan mungkin dapat merasakan pedang bayangan surgawi dari Akademi Dewa Azure dan menaklukkannya. Dengan serangan pedangnya yang terus-menerus, hati pedang Dewa Iblis ke-10 di dalam dirinya menjadi lebih padat. Pedang Dewa Iblis Ki di sekujur tubuhnya makin lama makin kuat, mengganggu banyak pengikut di alam rahasia. Dia adalah putra Fan dari keluarga Fan, dia akan menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10. Apa? Tempa hati pedang Dewa Iblis ke-10. Saat berita itu tersebar, semua murid di alam rahasia terkejut. Apakah Fan Wuyan berusaha melampaui para dewa? Tidak ada murid yang berhasil menempa hati pedang ke-10 saat pertama kali memasuki Akademi Dewa Azure. Jika Fan Wuyan berhasil menempa hati pedang Dewa Iblis ke-10, itu pasti akan memecahkan rekor Akademi Dewa Azure di mata semua orang. Setelah Yang Xiaotian membantai ratusan serigala bulan perak, ia mulai mencari kawanan binatang buas berikutnya. Tak lama kemudian, ia menemukan sekawanan binatang semut besi. Berbalut baju besi, binatang semut besi tidak secepat serigala bulan perak, tetapi pertahanan mereka sangat mencengangkan. Yang Xiaotian sekali lagi mengaktifkan pedang malam abadi. Dia mengeksekusi teknik pedang malam abadi dengan sempurna. Setelah memburu kawanan binatang buas yang ketiga, jantung pedang yang ke-14 akhirnya mulai muncul. Setelah dia memburu kawanan binatang buas yang keempat, hati pedang yang ke-14 tumbuh lebih kokoh. Pada saat ia memburu kawanan binatang buas yang kelima, jantung pedang yang ke-14 akhirnya telah mengeras.
Saat ke-14 pedang hati mengeras, bumi berguncang, gunung-gunung runtuh, dan seluruh ruang alam rahasia berguncang. Di langit di atas alam, para dewa membungkuk, sungai pedang muncul, dan segudang cahaya pedang melonjak, menghadirkan berbagai fenomena supernatural. Kekuatan ke-14 hati pedang itu bahkan menembus ruang alam rahasia, karena bahkan larangan tertinggi di alam rahasia itu tidak dapat menghentikan kekuatan ke-14 hati pedang itu. Gelombang ki pedang yang mengerikan muncul di atas alun-alun Akademi Dewa Biru. Pada saat itu, semua orang melihat pedang ki yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya pedang ki melampaui semua cahaya lain di langit dan bumi. Tokoh-tokoh berkuasa dari seluruh penjuru alun-alun Akademi Dewa Biru menatap pedang ki yang menakutkan itu dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana ki pedang yang mengerikan seperti itu bisa keluar dari alam rahasia? Siapakah orangnya? Murid mana yang memiliki kekuatan pedang ki yang begitu mengerikan? Pada saat itu, makhluk tertinggi di ruang terdalam Akademi Dewa Azure membuka mata mereka satu persatu. Di dalam kota Kekaisaran Myriad Gods, satu demi satu penguasa tertinggi memandang ke arah Akademi Dewa Azure dengan takjub. Bab 388, berjalan dari jalan lain. Kepala Akademi Dewa Azure, Chen Jing, tengah bermeditasi dalam-dalam di jantung Akademi, berusaha memahami dao pedang tertinggi ketika ia tiba-tiba merasakan kekuatan ki pedang yang luar biasa dari alam rahasia, yang membuatnya terkejut. Cepat, selidiki. Cari tahu siapa yang telah memahami kekuatan pedang ki yang begitu menakjubkan. Chen Jing tiba-tiba berdiri, buru-buru memerintahkan ahli di sampingnya. Di dalam ibu kota kekaisaran, leluhur sekte keluarga Yan, Yan Shen, juga menatap tajam ke arah pedang ki yang menakjubkan di atas alam rahasia dengan ekspresi serius, memerintahkan bawahannya untuk segera mencari tahu siapa yang telah memicu pedang ki yang menakjubkan seperti itu. Leluhur sekte tertinggi lainnya juga mengeluarkan perintah secara berurutan. Di dalam ruang alam rahasia, sama seperti yang Xiao Tian yang memadatkan jantung pedang ke-14 dalam sekejap, putra Fan, Fan Wuyan, juga memadatkan jantung pedang Dewa Iblis ke-10. Tiba-tiba, pedang ki menembus langit, ketika untaian kekuatan Dewa Iblis mengaduk angin dan awan. Kekuatan 10 hati pedang Dewa Iblis juga menyebabkan getaran hebat di ruang alam rahasia. Di sekitar tubuh Fan Wuyan, bayang-bayang iblis yang menjulang tinggi berkumpul sementara bayang-bayang dewa kuno memancarkan lapisan demi lapisan cahaya surgawi. Di atas alam rahasia juga muncul berbagai fenomena. Di dalam alam rahasia, semua murid yang berpartisipasi dalam penilaian merasa khawatir dengan berbagai fenomena yang dipicu oleh Fan Wuyan. Hati pedang ke-10. Fan Wuyan benar-benar telah memadatkan hati pedang ke-10. Dan itu adalah hati pedang terkuat, hati pedang Dewa Iblis. Pada usia 17 tahun, telah memadatkan 10 hati pedang tak terkalahkan, sungguh pertunjukan yang menakjubkan dan tak terkalahkan. Keluarga Fan akan menghasilkan naga ganas yang tak tertandingi. Para murid di alam rahasia menjadi riuh dan terkejut. Karena malam abadi telah melindungi kehadiran Yang Xiao Tian, para murid di alam rahasia tidak dapat merasakan kehadiran Yang Xiao Tian. Selain itu, karena kondensasi jantung pedang ke-14 milik Yang Xiao Tian dan kondensasi jantung pedang ke-10 milik Fan Wuyan terjadi secara bersamaan, banyak murid di alam rahasia berpikir bahwa fenomena tadi semuanya dipicu oleh Fan Wuyan. Segera, Chen Jing, Yan Shen, dan lainnya menerima laporan mereka. Apa? Fan Wuyan dari keluarga Fan telah memadatkan hati pedang Dewa Iblis ke-10 di alam rahasia. Dan dia telah memicu segala macam fenomena. Mendengar ini, Chen Jing terkejut. Ya, kepala sekolah. Semua murid di alam rahasia telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak mungkin ada kepalsuan. Tetua tertinggi Akademi Dewa Biru, Peng Fei, berbicara dengan penuh semangat, Fan Wuyan, pada usia 17 tahun, telah memadatkan 10 hati pedang Dewa Iblis, ini hanyalah keajaiban surgawi dari benua Dewa Biru. Chen Jing juga gembira, tertawa gembira, Akademi Dewa Biru memiliki seorang jenius pedang dao yang tak tertandingi, sungguh beruntung bagi akademi kita dan merupakan berkah bagi benua Dewa Biru. Ketika leluhur sekte keluarga Yan, Yan Shen, mendengar berita itu, dia juga dipenuhi dengan emosi, keluarga Fan telah melahirkan naga ganas lainnya. 1000 tahun lalu, keluarga Fan melahirkan Fan Ming. Fan Ming kemudian menjadi dewa pedang. Dan sekarang, ada satu lagi, Fan Wuyan. Setelah Yang Xiao Tian memadatkan jantung pedangnya yang ke-14, ia tidak melanjutkan perburuan binatang buas. Sebaliknya, ia duduk di tempat yang tidak berpenghuni, berfokus pada pengendalian kekuatan dari ke-14 jantung pedang.
Di bawah aktivasinya, kekuatan ke-14 hati pedang terus berevolusi, berubah menjadi berbagai bentuk pedang Qi di sekitar tubuhnya, lautan pedang Qi, lalu berkumpul menjadi pegunungan pedang Qi, dan bahkan berubah menjadi benua pedang Qi. Didorong oleh kekuatan 14 jantung pedang, berjuta-juta Qi pedang berubah wujud menjadi berjuta-juta benda di langit dan bumi. Tiba-tiba, ribuan Qi pedang menghilang. Tepatnya, mereka tidak menghilang, melainkan menyatu ke dalam langit dan bumi. Ketika berjuta Qi pedang menyatu ke langit dan bumi, seseorang dapat membunuh tanpa terlihat. Yang Xiaotian bahkan bisa membunuh lawan dengan satu pikiran. Inilah kekuatan mengerikan dari 14 pasukan jantung pedang. Jika 14 hati pedang terkondensasi, seseorang akan memiliki kekuatan yang tak terduga. Terlebih lagi, mengaktifkan kekuatan 14 hati pedang dapat membentuk zirah pedang yang menyelimuti tubuh, bahkan membuat seseorang kebal terhadap serangan Qi pedang dari rekan-rekan yang setingkat. Misalnya, Xiaotian sekarang berada di alam mulia dan dapat mengabaikan serangan Qi pedang dari semua pembangkit tenaga alam mulia lainnya. Inilah kekuatan tak terkalahkan dari 14 hati pedang. Sementara Xiaotian terus mengembangkan kekuatan ke-14 hati pedangnya, tanpa sadar dia telah menghabiskan sehari di alam rahasia, dan kemudian dia dikirim keluar. Setelah keluar, Xiaotian mendekati pengurus yang bertugas di bagian pendaftaran, Wang Wang, mengeluarkan token penilaian yang telah diperolehnya sebelumnya, dan membiarkan Wang Wang memeriksanya. Wang Wang membuka ruang token penilaian dan melihat 1434 bola cahaya, melihat bahwa Xiaotian telah membunuh 1434 binatang ganas. Dia tersenyum, mengangguk ke arah Xiaotian, dan memberi selamat, "Selamat, saudara muda, karena telah memburu 1434 binatang ganas dan berhasil lulus penilaian." Xiaotian mencapai status marsial venerable pada usia 14 tahun, yang mana telah menarik perhatian banyak ahli ketika dia mendaftar, dan kini melihat bahwa Xiaotian memang telah lulus penilaian, mereka semua tercengang. Lagi pula, mampu memburu lebih dari 1000 binatang ganas dalam sehari sudah menjadi bukti yang cukup akan kehebatan tempur Xiaotian yang luar biasa. Setelah itu, Wang Wang memberikan Xiaotian sebuah tablet identitas murid sekte dalam Akademi Dewa Azure dan mengukir nama Xiaotian di tablet tersebut. Ia tersenyum pada Xiaotian dan berkata, "Adik, mulai sekarang kamu adalah murid Akademi Dewa Azure kami, dan kamu juga murid termuda. Selamat." Xiaotian menerima tablet identitas dan tersenyum pada Wang Wang, "Terima kasih, kakak senior." Kemudian, Wang Wang menyerahkan sebuah buku kepada Xiaotian yang merinci beberapa aturan dan situasi Akademi Dewa Azure, dan dia sangat antusias. Xiaotian mengucapkan terima kasih dan memberinya sekantong batu roh kelas rendah. Wang Wang, setelah melihat ini, tersenyum lebih lebar dan memberitahu Xiaotian bahwa dia bisa datang kepadanya kapan saja jika dia membutuhkan sesuatu. Xiaotian tidak terburu-buru memasuki Akademi Dewa Azure, tetapi meninggalkan alun-alun bersama kera iblis dan yang lainnya. Meskipun sekarang ia adalah murid Akademi Dewa Azure, menurut peraturan Akademi, murid sekte dalam tidak diperbolehkan membawa pengawal atau pengikut ke dalam, jadi ia berencana untuk membeli tempat tinggal di kota Kekaisaran Dewa Segudang. Di masa depan, kera iblis, Men Fang, dan yang lainnya akan tinggal dan berkultivasi di kediaman di kota Kekaisaran 10 Dewa. Akademi Dewa Azure tidak jauh dari kota Kekaisaran Myriad Gods, membuat perjalanan di antara mereka menjadi nyaman. Selain itu, tempat ini juga akan menyediakan tempat tinggal bagi keluarganya saat mereka datang ke Kekaisaran Myriad Gods. Saat Xiaotian dan kelompoknya menuju kota Kekaisaran, Yan Jun juga mengetahui bahwa Xiaotian telah lulus penilaian Akademi Dewa Azure. Mendengar berita itu, ekspresinya menjadi gelap, anak itu lulus ujian. Sekarang setelah Xiaotian lulus penilaian dan menjadi murid Akademi Dewa Azure, mereka kini akan jauh lebih ragu untuk mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat ini, Xiaotian dan kelompok kera iblis tengah berjalan menuju asosiasi perdagangan terbesar di Kekaisaran 10.000 Dewa. Ketika mereka melewati Mortal Tavern, mereka melihat tempat itu dikelilingi oleh penjaga dari keluarga Fan, lapis demi lapis. Suara tawa dan kegembiraan terdengar dari dalam bar. Di dalam kedai minuman, seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun sedang dikelilingi dan dipanggang oleh semua orang. Itu Fan Wuyan dari keluarga Fan, jelas Men Fang. Konon, anomali di alam rahasia itu disebabkan olehnya saat ia memadatkan 10 hati pedang Dewa Iblis, yang telah menarik perhatian para anggota tingkat tinggi Akademi Dewa Azure serta berbagai leluhur sekte. Dia pasti sudah memesan seluruh Mortal Tavern.
Murid-murid dari keluarga-keluarga super hebat ini selalu lebih suka mengosongkan tempat itu dan bertindak sombong, gerutu Icheflem Kilin dengan tidak senang. Para penjaga dari keluarga Fan tidak hanya mengamankan setiap pintu masuk dan keluar kedai tetapi bahkan menjaga jalan di depannya. Tepat saat Xiao Tian dan kelompoknya hendak melewati bar itu, seorang penjaga dari keluarga Fan menghentikan Xiao Tian, jalan ini ditutup, silakan gunakan jalan lain. Bab 389, bahkan tidak bisa menerima salah satu serangan pedangku. Meskipun pengawal keluarga Fan tampak sopan, nadanya tidak menoleransi perbedaan pendapat. Ambil jalan lain. Energi iblis leluhur iblis abadi melonjak saat matanya memerah hanya karena dia akan diusir oleh penjaga keluarga Fan. Kau menyuruh kami mengambil jalan memutar. Melihat mata leluhur iblis abadi memerah, menandakan niatnya untuk menyerang, penjaga keluarga Fan berkata dengan dingin, mengambil jalan memutar jauh lebih baik daripada kehilangan nyawa. Aku menyarankanmu untuk mengambil jalan memutar. Jika Anda mengambil jalan di sebelah kami, jaraknya hanya beberapa ratus meter saja. Pada saat ini, di dalam kedai, Fan Wuyan tengah bersulang dan bergembira bersama sekelompok ahli keluarga Fan. Selamat kepada Wuyan karena telah memecahkan rekor Akademi Dewa Azure dengan memadatkan 10 hati pedang di usia 17 tahun. Tetua Fan King dari keluarga Fan berkata sambil tersenyum. Pada usia 17 tahun, Wuyan telah lulus ujian Akademi Dewa Azure, jelas merupakan murid termuda dalam sejarah Akademi. Tetua tertinggi keluarga Fan lainnya, Fan Cheng, berkata sambil tertawa. Penatua Cheng, aku baru saja menerima berita bahwa seseorang bernama Yang Xiao Tian, berusia 14 tahun, juga telah lulus penilaian Akademi Dewa Azure hari ini. Fan Weihao, seorang murid keluarga Fan, menyela. Apa, 14 tahun? Semua ahli keluarga Fan di ruangan itu terkejut mendengar kata-kata Fan Weihao. Kerumunan orang mengira bahwa Fan Wuyan bergabung dengan Akademi Dewa Azure pada usia 17 tahun sudah merupakan pemecah rekor. Mereka tidak menyangka akan muncul seorang anak berusia 14 tahun. Bahkan Fan Wuyan pun terkejut. Ya, dia berusia 14 tahun, kata Fan Weihao. Namun, dia hanya memburu 1434 binatang ganas. Tetua tertinggi Fan Cheng dari keluarga Fan tertawa dan berkata, hanya memburu sedikit lebih dari 1000 binatang ganas. Kekuatan tempur seperti itu lemah, jauh lebih rendah daripada Wuyan. Fan Wuyan secara pribadi telah memburu lebih dari 27.000 binatang ganas. Hampir 20 kali lipatnya. Penatua tertinggi lainnya, Fan King, tertawa dan berkata, jika Wuyan menghunus pedangnya, dia mungkin tidak akan mampu menahan satu pun serangan Wuyan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, terdengar suara keras dan teriakan tajam para pengawal keluarga Fan dari luar bar. Para ahli keluarga penggemar yang ada di dalam kedai semuanya terkejut. Ada yang berani menyentuh pengawal keluarga penggemar mereka. Ayo keluar dan lihat, Fan Wuyan berdiri. Ia penasaran ingin melihat siapakah yang berani menyerang pengawal keluarga penggemar mereka. Mungkinkah itu keluarga Zheng, atau keluarga Yan, atau mungkin keluarga Shen. Tak lama kemudian, Fan Wuyan dan yang lainnya keluar dari bar, dan saat mereka sampai di pintu masuk, mereka melihat beberapa pengawal keluarga Fan yang berjaga di pintu semuanya telah disingkirkan. Fan Weihao mengenali Yang Xiao Tian dengan sedikit terkejut, itu kamu. Jelas, dia tahu siapa Yang Xiao Tian. Ini Yang Xiao Tian, katanya kepada Fan Wuyan, Fan King, dan yang lainnya. Semua mata dari Fan Wuyan, Fan King, dan anggota lainnya tertuju pada Yang Xiao Tian, dipenuhi dengan keheranan. Kamu adalah anak berusia 14 tahun yang baru saja lulus ujian Akademi Dewa Azure hari ini. Fan Wuyan menatap Yang Xiao Tian dari atas ke bawah, dengan ekspresi sombong di wajahnya, namun, kamu cukup berani melukai pengawal keluarga Fanku. Tetua tertinggi Fan King dari keluarga Fan memandang Yang Xiao Tian dengan penuh minat dan berkata, namamu Yang Xiao Tian, kan? Apakah kamu tertarik mengikuti putra Fan kami? Tidak tertarik sedikit pun, Yang Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Wajah Fan Wuyan berubah dingin, kau pikir sembarang orang memenuhi syarat untuk mengikutiku? Bocah, jika kau bahkan tidak bisa menahan satu seranganku pun, kau bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku. Saat dia berbicara, dia menunjuk jari telunjuk dan jari tengahnya bersamaan, menggantikannya dengan pedang, dan membuat gerakan menebas. Seketika, pilar pedang Qi yang menakjubkan meraung ke arah Yang Xiao Tian. Pedang Qi menyambar bagaikan guntur dari surga, menusuk bagaikan anak panah dewa yang dingin, sangat tajam. Saat serangan pedang lawannya mendekat,
Yang Xiaotian bahkan tidak mengerahkan kekuatan ke-14 hati pedangnya, dia pun tidak mengaktifkan seni naga primordial, dia hanya membiarkan serangan itu mendarat padanya. Dentang, suara resonansi bergema. Pedang Fan Wuyan menghantam Yang Xiaotian dengan tepat. Cahaya tersebar ke segala arah. Sementara itu, Yang Xiaotian berdiri di sana, tak tergerak dan sama sekali tidak terluka, tanpa bergerak sedikit pun. Fan Wuyan tercengang. Ia melihat dada Yang Xiaotian yang terkena pedang Qi-nya, namun tidak ada sedikit pun bekas yang tertinggal, apalagi bekas pedang, pakaian Yang Xiaotian bahkan tidak kusut. Apakah kualitas pakaiannya sebagus itu? Fan Qing, Fan Cheng, dan para master keluarga Fan lainnya yang hadir juga tampak terkejut. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan serangan pedang Fan Wuyan tadi. Sekalipun Fan Wuyan dengan santai melontarkan serangan pedang hanya dengan 10% kekuatannya, di antara rekan-rekannya, tidak banyak yang mampu menahan bahkan 10% kekuatan Putra Fan. Dan berbicara tentang menahan serangan dari Putra Fan tanpa menderita satu luka pun adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setelah keterkejutannya, Fan Wuyan berkata dengan suara berat, "Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu memang punya beberapa keterampilan, tapi jangan bangga. Itu hanya 10% dari kekuatanku. Demi rasa hormatmu padaku karena telah menahan pukulanku, aku akan mengizinkanmu pergi. Kalian semua boleh pergi." Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke bar untuk melanjutkan minumannya. "Karena aku sudah mampu menahan pedangmu, maka kau juga harus mampu menahan pedangku," kata Yang Xiaotian tiba-tiba. Fan Wuyan tercengang. "Jika kau bahkan tidak mampu menahan satu pun seranganku, kau tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayanku," lanjut Yang Xiaotian, juga menggunakan kedua jarinya sebagai pedang dan melancarkan serangan. Seketika, ki pedang melonjak bagai lautan, menerangi langit dan bumi. Semua pemimpin keluarga Fan di sekitar merasakan ki pedang yang luar biasa menyerbu ke arah mereka. Fan Wuyan sangat terkejut, dan tanpa berpikir dua kali, Yuan sejatinya melonjak, sosok-sosok dewa muncul di belakangnya, bersinar terang dengan cahaya surgawi. Di tubuhnya, aksara Brahma kuno muncul, aksara-aksara ini menyatu menjadi baju besi yang melindunginya. Ini adalah teknik surgawi Brahma dari keluarga Fan. Itu juga merupakan teknik kultivasi terkuat dari keluarga Fan. Pada puncaknya, teknik surgawi Brahmik dapat menggabungkan hingga 10.000 aksara. Semakin banyak aksara Brahmik yang digabungkan, semakin kuat pertahanannya. Mampu menggabungkan 10.000 aksara Brahmik berarti pertahanan yang hampir tak terkalahkan. Sedangkan Fan Wuyan telah meringkas 1000 aksara Brahma, bagi seorang yang mulia bela diri mampu meringkas 1000 aksara Brahma adalah hal yang sangat menakjubkan. Tidak ada satupun kepala keluarga Fan di masa lalu yang berhasil meringkas 1000 aksara Brahmik pada tingkat yang mulia bela diri. Ledakan. Saat Brahmik Divine Armor milik Fan Wuyan aktif, pedang Qi milik Yang Xiaotian menghantam armor tersebut. Cahaya pada baju zirah itu bergetar hebat. Fan Wuyan merasakan suatu kekuatan dahsyat menghantamnya, menyebabkan dia terhuyung mundur tak henti-hentinya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Akhirnya, dia menerobos pintu depan bar dan mundur ke sudut bar, menghantam pilar batu, dan mengguncang bangunan itu dengan hebat. Ribuan aksara Brahma di sekujur tubuhnya berkelap-kelip bagaikan lilin yang tertiup angin, seakan-akan siap musnah setiap saat. Para petinggi keluarga Fan menatap putra Fan yang telah terpental ke sudut bar, dan berdiri di sana dengan sangat terkejut, bahkan Fan Weihao pun tercengang. Bukan saja para petinggi keluarga Fan yang tercengang, tetapi Fan Wuyan, putra Fan sendiri, juga kebingungan. Dia, putra Fan, murid terkuat keluarga Fan dalam 1 milenium, baru saja dikirim terbang oleh seorang pemuda tak dikenal. "Sepertinya kau bahkan tidak mampu menahan satu pun seranganku," suara Yang Xiaotian terdengar saat Fan Wuyan masih linglung. Tidak mampu menahan bahkan satu serangan pun. Itu membuatnya menjadi apa? Dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melayani saya, Yang Xiaotian, sebagai pelayan. Bab 390 Manor Kediaman Surgawi. Wajah Fan Wuyan tampak mengerikan. Dengan dua tubuh surgawi tingkat atas dan roh bela diri tertinggi yang paling hebat, dia tak terkalahkan sejak kecil, tak pernah menemukan lawan yang sepadan di antara rekan-rekannya. Belum lagi lawan, hampir tak ada orang yang dapat menahan bahkan satu serangan pedangnya. Karena itu, dia tumbuh menjadi orang yang sombong. Namun, barusan, dia tiba-tiba berhasil ditangkis oleh serangan pedang Yang Xiaotian. Dan lawannya baru berusia 14 tahun. Fan Wuyan mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya berubah-ubah,
berdiri tak bergerak sampai-sampai dia tidak menyadari kepergian Yang Xiaotian. Beberapa saat kemudian, tetua tertinggi keluarga Fan Cheng, datang ke hadapan Fan Wuyan dan berkata, kejadian tadi mendadak, kamu tidak siap, dan itulah sebabnya kamu dipukul mundur oleh lawan. Jika kamu telah mengaktifkan kekuatan 10 pedang hati Dewa Iblis yang hebat, Yang Xiaotian itu pasti bukan tandinganmu. Fan King juga angkat bicara, Penatua Cheng benar. Jika kau mengaktifkan kekuatan 10 pedang hati Dewa Iblis, Yang Xiaotian tidak akan punya peluang melawanmu. Terlebih lagi, serangan pedangmu tadi hanya 10% dari kekuatanmu, sementara serangan pedang Yang Xiaotian pasti sekuat tenaga. Lagi pula, kau bahkan tidak menggunakan kekuatan dari dua tubuh surgawi tingkat atasmu, apalagi kekuatan roh bela diri tertinggi dan cincin jiwamu. Kalau tidak, Yang Xiaotian bahkan tidak akan bisa menerima satu serangan pedangmu. Para pakar terkemuka lainnya dari keluarga Fan juga menyuarakan persetujuannya. Mendengarkan perkataan Fan Cheng dan Fan King, mata Fan Wuyan berangsur-angsur kembali bersinar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata, kau benar. Sebentar lagi, ujian murid baru akan dimulai di Akademi Dewa Azure. Aku akan mengalahkannya. Dia melihat ke arah Yang Xiaotian pergi, suaranya serius. Yang Xiaotian, aku harap kamu bisa menahan serangan pedang yang dikerahkan oleh 10 pedang hati Dewa Iblisku saat itu. Fan King mengamati tempat kejadian para pengikut dan pengawal keluarga Fan, dan berkata dengan tegas, masalah hari ini tidak boleh disebarkan oleh siapapun. Jika ada yang berani mengungkapkan kejadian hari ini, aku akan memotong lidah orang itu. Mendengar ini, semua pengikut keluarga Fan terdiam karena kedinginan. Semua orang tahu bahwa Fan King tidak bercanda. Setelah Yang Xiaotian pergi, dia, bersama kera iblis dan beberapa orang lainnya, menuju Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur. Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur merupakan kamar dagang nomor 1 di Kekaisaran 10.000 dewa dan terkuat di benua Dewa Biru, tidak ada yang menandingi. Ketika Yang Xiaotian tiba di ruangan itu, pintu masuknya ramai, sangat hidup, dan penuh dengan orang. Meskipun ia mengira akan ada banyak orang, jumlah orang itu mengejutkan Yang Xiaotian. Kau harus tahu, tempat seperti Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur tidak akan memiliki barang murah. Setiap barang yang tampaknya tidak penting bernilai lebih dari 10.000 batu roh berkualitas rendah. Yang Xiaotian menunjukkan tanda identitasnya sebagai murid Akademi Dewa Azure. Benar saja, setelah mengetahui bahwa Yang Xiaotian adalah murid Akademi Dewa Azure, petugas itu menjadi sangat antusias. Ketika mendengar bahwa Yang Xiaotian ingin membeli tanah, antusiasmenya tumbuh saat ia mulai memperkenalkannya pada berbagai pilihan. Setelah mendengarkan perkenalan petugas itu, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Meskipun selusin rumah besar yang diperkenalkan semuanya bagus, tidak ada satupun yang memenuhi persyaratannya. Tidak ada tanah lain. Yang Xiaotian bertanya, saya ingin tanah yang lebih besar. Inilah pilihannya yang konsisten ketika membeli tanah, tanahnya harus besar makin baik, karena makin besar tanahnya, makin nyaman perasaannya. Mendengar Yang Xiaotian menginginkan sesuatu yang lebih besar, petugas itu ragu sejenak sebelum berkata, ada satu rumah besar yang memang sangat besar, tetapi harganya tidak murah, itu adalah kediaman surgawi. Kediaman surgawi, seru si kera iblis dengan heran, kediaman surgawi itu dijual. Ya, Divine Residence sudah dipasarkan, baru mulai didaftarkan kemarin, kata petugas itu dengan sungguh-sungguh. Kera iblis menjelaskan kepada Yang Xiaotian, kediaman suci adalah kediaman Dewa Biru di zaman kuno. Tuan Dewa Biru, Yang Xiaotian terkejut. Setelah kejatuhan Dewa Biru, setiap era di benua Dewa Biru telah melihat banyak individu yang luar biasa menakjubkan. Misalnya, sang penguasa para dewa, sang raja para dewa, sang leluhur binatang, sang mulia jahat abadi, sang naga hitam, sang dewa tiga pedang, dan sang iblis mayat. Dan di antara mereka, sang guru para dewa tidak diragukan lagi merupakan sosok yang paling mempesona 100.000 tahun yang lalu. 100.000 tahun yang lalu, dia adalah rekan sezaman dari Yang Mulia Jahat Abadi, yang telah mengolah kitab Dewa Abadi, namun bahkan Yang Mulia Jahat Abadi dikalahkan oleh guru para makhluk surgawi. Kekuatan Dewa Kematian Abadi tidak diragukan lagi. Dan Yang Mulia Jahat Abadi, yang telah mengolah kitab suci Dewa Abadi, tidak jauh lebih lemah daripada Dewa Kematian Abadi. Pada masa itu, Yang Mulia Jahat Abadi mendatangkan malapetaka dan pertumpahan darah. Banyak sekte berubah menjadi roh kematian, dan semua orang begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani keluar dari pintu mereka. Tepat saat beruang biru hendak bergerak,
seorang pemuda yang menghunus pedang surgawi dari makhluk surgawi menantang Yang Mulia Jahat Abadi, dan semua orang tidak percaya, Yang Mulia Jahat Abadi dikalahkan. Pemuda ini adalah guru para makhluk surgawi. Ternyata rumah suci ini sebenarnya adalah kediaman sang penguasa makhluk surgawi. Siapa yang menugaskan kamar dagangmu untuk menjual rumah suci? Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah keterkejutannya. Petugas asosiasi perdagangan menggelengkan kepalanya, kami tidak bisa mengungkapkan identitas pelanggan, tetapi yakinlah, penjualan dan prosedur di rumah suci ini sudah pasti sah. Yang Xiaotian mengangguk. Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur adalah asosiasi perdagangan terkuat di benua Dewa Biru, dan reputasinya dapat dipercaya. Berapa banyak batu roh yang dijual oleh rumah suci? Yang Xiaotian tidak dapat menahan perasaan gembira di hatinya. Banyak obat rohani dan pohon rohani di rumah suci ditanam sendiri oleh guru makhluk surgawi di zamannya, dan bahan-bahan yang digunakan untuk rumah suci itu adalah bahan-bahan bermutu tinggi dari benua Dewa Biru Langit, jadi harganya sangat tinggi, kata petugas asosiasi perdagangan itu dengan ragu-ragu namun tegas, itu dijual seharga 100 miliar batu roh kualitas rendah. 100 miliar. Ice Flame Kilin, Azure Thunder Python, Annihilating Heaven Demon Ancestor, dan Men Fang hampir menyemprotkan minuman yang mereka konsumsi beberapa hari yang lalu. Bahkan si kera iblis pun terkejut. Apa sebenarnya yang dilambangkan oleh 100 miliar Spirit Stone yang inferior? 1 miliar batu roh inferior yang ditumpuk akan menjadi gunung. 100 miliar sama dengan 1000 gunung. Bahkan bagi kera iblis dan kilin api es, yang telah melihat bagian mereka sendiri dari dunia, pemandangan 100 miliar batu roh yang inferior adalah hal yang tidak pernah terdengar. Bahkan bagi klan bergengsi di benua Dewa Biru seperti keluarga Yan dan keluarga Fan, berhasil mengumpulkan 100 miliar batu roh inferior bukanlah tugas mudah. 100 miliar agak terlalu tinggi, kata petugas asosiasi perdagangan itu dengan agak malu, keluarga Zeng, keluarga Yan, keluarga Fan, dan klan rubah ekor 9 semuanya sedang mengumpulkan uang. Dalam beberapa hari ke depan, seseorang mungkin akan membeli rumah suci. Yang Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan membeli rumah surgawi. Kali ini giliran pegawai asosiasi perdagangan yang hampir menyemprotkan minumannya. Petugas itu menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya. Pemuda ini ingin membeli Divine Mansion. Yang Xiaotian mengeluarkan cincin luar angkasa, dan setelah membukanya, pegawai asosiasi perdagangan melirik sekilas ke dalamnya, dan tatapan itu hampir membuatnya terjatuh ke tanah. Silakan lanjutkan dengan dokumennya, kata Yang Xiaotian. Petugas asosiasi perdagangan tersadar dari keterkejutannya dan segera mengundang Yang Xiaotian dan teman-temannya ke ruang VIP sebelum melapor kepada atasan. Tak lama kemudian, eselon atas asosiasi perdagangan Kaisar Timur terkejut. Tak lama kemudian, Ketua Dong Huang, kepala asosiasi perdagangan Kaisar Timur, muncul di hadapan Yang Xiaotian. Ia menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi terkejut dan skeptis. Saya Dong Huang Seng, Ketua Asosiasi Perdagangan Kaisar Timur. Bolehkah saya tahu nama teman muda itu? Yang Xiaotian, kata Yang Xiaotian, lalu mengeluarkan cincin luar angkasa yang diisi dengan batu roh inferior dan meletakkannya di depan Dong Huang Seng. Ketua Dong Huang, tolong hitung ini dan periksa apakah jumlahnya benar. Kurung buka.